Sehari setelah menikah dengan Liu Ruyan, aku sudah menyiapkan 2 akta cerai. Namun, Liu Ruyan bukannya marah. Malah langsung menandatanganinya di tempat. Dengan wajah penuh kesedihan, ia bersumpah, seumur hidupku, aku hanya mencintaimu. Jika aku mengkhianatimu, akta cerai ini adalah jaminanmu. Siapapun yang melihatnya pasti akan bilang Liu Ruyan adalah wanita yang setia. Namun, yang tidak ia duga adalah, aku langsung membawa akta itu ke kantor pencatatan sipil, tepat di hari pernikahanku dengan Liu Ruyan. Tiba-tiba di depan mataku muncul deretan teks bergerak. Mereka terus mengingatkanku bahwa aku hanyalah peran pendukung, dan Liu Ruyan selalu mencintai pria lain. Awalnya, tentu saja aku tidak percaya. Kukira aku berhalusinasi. Tapi kenyataan bagaikan tamparan keras yang tak kenal ampun menghantam wajahku. Di hari peringatan kami, ia membatalkan janji. Teks bergerak menunjukkan, ia sedang berlibur di tepi laut bersama pemeran utama pria. Mereka tampak mesra, bak sepasang kekasih ideal. Janji perjalanan kami ia tolak. Teks bergerak menunjukkan, ia makan malam romantis dengan pemeran utama pria, penuh kata-kata manis dan mesra. Penipuan yang berulang kali bagai pisau yang perlahan mengiris hatiku. 2 bulan cukup bagi seseorang yang sangat mencintai untuk benar-benar patah hati. Di tempat yang tidak kulihat, ia bersikap lembut dan mesra pada pria lain. Tapi di depanku, ia tetap terlihat penuh kasih sayang. Kelembutan palsu ini bagai pisau yang lebih tajam, membuatku sangat tersakiti. Di malam yang sunyi, hanya aku yang sendirian, menatap langit-langit yang dingin, melamun. Akhirnya aku mengerti, sumpah hanyalah benda paling rapuh di dunia ini. Hancur berkeping-keping saat disentuh, tanpa meninggalkan jejak. Akta cerai. Sudah lama siap, memasukkan amplop ke kotak pos, bagai mengubur semua masa lalu. Telepon terhubung. Tuan Fu, sudah Anda putuskan? Bagaimana? Bisakah tanggal ini ditunda 3 tahun lagi? Suara di ujung telepon terdengar sedikit bingung, tidak menyangka akan ditanya begitu. Tentu saja. Baiklah, aku janji akan pergi ke luar negeri. Memandang rumah yang kukenal di depanku. Hatiku terasa lega, mataku perih. Di antara teks bergerak yang hanya bisa kulihat, muncul serangkaian tanda tanya. Pemeran pendukung akan pergi. Drama macam apa lagi yang ingin ia pertontonkan untuk menarik perhatian pemeran utama wanita? Kumohon, jangan lakukan itu lagi, pemeran pendukung. Bukankah lebih baik menjadi pion saja? Selalu berusaha merebut perhatian pemeran utama pria. Larut malam, Liu Ruyan kembali. Ia masih tampak anggun dan dingin, namun di depanku, ia melepaskan kepura-puraannya. Memelukku erat, aku terlalu sibuk, jadi tidak menemanimu dengan baik. Besok ulang tahunmu, aku akan memasak sendiri. Bagaimana kalau aku buatkan pesta ulang tahun paling romantis untuk suami kesayanganku? Ia suka memasak untukku. Menyuapi suaminya. Ini adalah fakta yang diketahui semua orang. Aku menangis melihat pemeran utama wanita. Hanya karena pemeran utama pria bilang ia suka wanita yang bisa memasak, ia terus berusaha dengan susah payah. Sayangnya, pria itu tidak pantas mendapatkannya. Ia menduduki posisi pemeran utama pria dan memakan makanan kesukaan pemeran utama wanita begitu lama. Tubuhku menegang. Dipeluk erat olehnya, namun aku tidak merasakan kehangatan sedikit pun. Hanya rasa dingin yang menusuk tulang yang kulihat. Mataku tertuju pada kerah bajunya yang sedikit terbuka. Di sana, tak terhitung banyaknya tanda cinta merah muda, segar, seperti mekarnya bunga persik. Mengejek kebodohan dan kepolosan saya. Apakah dia terlalu sibuk bekerja? Atau dia menikmati kelembutan pria lain? Hatiku terasa seperti dicengkeram erat oleh tangan tak terlihat, sesak napas. Sayang, besok seharian penuh adalah milik kita. Apa kamu senang sekali? Tanya Liu Ruyan dengan lembut. Aku tidak merasa begitu senang. Hatiku tenang seperti kolam air mati. Aku memberitahunya dengan tenang. Aku mengirimkanmu hadiah surat waktu. Akan tiba dalam setengah bulan. Dulu kita selalu menggunakan surat waktu untuk meninggalkan hadiah masa depan untuk satu sama lain. Itu adalah bukti cinta kita dan harapan kita untuk masa depan. Liu Ruyan sangat terkejut. Aku tidak sabar untuk membukanya. Apa itu? Senyum di sudut bibirku sedikit melebar. Nanti juga kamu akan tahu. Kejutan yang tak terduga. Cukup untuk membuatnya tak terlupakan seumur hidup. Liu Ruyan memelukku, menatapku dengan penuh kasih sayang. Sayang, aku rasa aku lebih mencintaimu. Kita harus bersama selamanya. Selamanya. Betapa ironisnya. Liu Ruyan, kau sudah lama kehilanganku. Aku memeluk Liu Ruyan. Semalam tanpa mimpi. Mungkin baginya, ini hanya kelembutan biasa di malam hari. Tetapi bagiku, itu adalah siksaan. Saat fajar, Liu Ruyan mencium dahiku dengan lembut. Suamiku. Ayo kita ke supermarket berbelanja. Beli makanan favoritmu. Kulkas di rumah sudah kosong. Dan beli beberapa buah favoritmu. Aku ingin mengisi kulkas untuk suamiku tercinta. Aku tidak mau pergi. Saat aku hendak menolak, Liu Ruyan sudah mengambil jaketku tanpa bertanya dan menarik tanganku keluar. Di supermarket,
Setiap kali mataku tertuju pada sesuatu lebih dari 1 detik, Liu Ruyan akan segera memasukkannya ke keranjang belanja. Agar aku bisa makan durian cake yang baru matang, Liu Ruyan bahkan tidak peduli citranya, berdesakan di antara ibu-ibu yang mengantri. Akhirnya, membawa kue segar. Dia dengan penuh kasih menyuapkannya ke mulutku. Suamiku, cepatlah mencicipinya. Kami menuju bagian makanan ringan. Liu Ruyan melihat ponselnya dan tiba-tiba berkata, "Suamiku, aku ke toilet sebentar. Aku akan segera kembali bersamamu." Dari sudut mataku, aku tidak melewatkan ekspresi wajahnya yang sekilas melintas. Apakah dia pergi ke toilet? Atau apakah dia memikirkan pria lain lagi? Aku mencibir sinis, mengangguk ringan, dan berkata dengan suara serak. Baiklah, begitu Liu Ruyan pergi, layar di depanku tiba-tiba bergulir liar. Supermarket ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan oleh protagonis wanita kepada protagonis pria. Protagonis wanita sangat jahat karena membawa pemeran pendukung pria berbelanja di sini. Adegan klasik akhirnya akan terjadi. Protagonis wanita akan langsung menggunakan mulutnya untuk membujuk protagonis pria. Pemandangannya terlalu indah, aku tidak berani membayangkannya. Hatiku tiba-tiba menegang. Langkahku tanpa sadar menuju toilet. Sampai di depan pintu toilet, terdengar suara erangan tertahan bocor dari celah pintu. Coba tebak, ini akhirnya. Gadis nakal yang menggoda. Sungguh ingin kuhajar kau. Itu suara Liu Ruyan. Dan suara napas pria lain. Aku menggigit gigiku erat-erat. Ujung jariku menusuk telapak tanganku. Tiba-tiba aku mengerti, mengapa Liu Ruyan membawaku ke supermarket ini. Aku merasa jijik, bahkan barang di keranjang belanja jadi kotor. Aku berbalik dan pergi. Tanpa ragu sedikit pun. Pulang ke rumah, aku baru duduk. Ponselku berdering. Itu Liu Ruyan. Suamiku. Ada urusan mendesak di kantor. Aku harus pergi. Aku sudah memesankan taksi untukmu. Kamu pulang dulu. Nanti aku pasti akan menebusnya untukmu. Suaranya terdengar terburu-buru. Tanpa menungguku bicara, Liu Ruyan menutup teleponnya. Astaga. Sang protagonis wanita dan pria langsung pergi menginap. Perjalanan lancar, pertempuran sengit. Melihat ketidakpedulian di depanku, aku merasa sangat ironis. Wanita ini, sambil berkata cinta padaku. Di saat yang sama bercinta dengan pria lain. Cintanya, sungguh murah dan palsu. Aku membolak-balik kenangan kita dulu. Surat cinta yang ditulis Liu Ruyan untukku. Tulisannya masih muda dan lembut. Namun mengandung cinta tulus seorang gadis. Kaos kaki yang dibuat dengan kikuk, namun dari tangan Liu Ruyan. Foto-foto yang melambangkan kebahagiaan dan keintiman. Api unggun membakar foto-foto itu. Di foto, senyum pemuda itu cerah dan mempesona. Di dalam bingkai foto penuh dengan kebahagiaanku. Itu yang dulu kupikirkan sebagai keabadian. Ini semuanya hancur berkeping-keping. Membagi wajah polos pemuda itu, juga membagi 7 tahun hayalanku yang sia-sia. Karena sudah memutuskan untuk pergi. Maka bersihkan semua barang. Satu persatu barang yang penuh kenangan, aku dengan tegas membuangnya ke api. Dibuat sendiri oleh Liu Ruyan. Ditulis sendiri. Diberikan sendiri. Semua itu, dalam api, berubah menjadi abu. Aku tidak meninggalkan sedikit pun harapan untuk Liu Ruyan. Dan tidak memberi diriku ruang untuk berhayal. Pada saat yang sama, Liu Ruyan yang sedang terengah-engah, di dadanya. Tiba-tiba merasakan sengatan yang aneh. Dia secara naluriah memegangi dadanya. Ito Cheng naik lagi. Bibir dan lidah yang panas langsung menyerbu perasaan aneh ini. Keduanya berpelukan dengan panas membara. Saat Liu Ruyan paling terangsang. Aku melemparkan cincin berlian terakhir yang melambangkan hati abadi ke dalam api. Cahaya api terpantul di wajahku. Aku berbalik ke kamar tanpa penyesalan. Liu Ruyan, selamat menikmati kesenanganmu. Kita juga harus berakhir. Aku terbangun karena telepon. Suara wanita yang lembut terdengar dari gagang telepon. Seperti racun yang dilapisi madu. Sayang, cepat bangun. Kenakan pakaian terkerenmu. Berbagai bentuk romantis, menarik perhatian banyak pejalan kaki yang menonton dan berfoto. Dari ujung telepon, suara Liu Ruyan terdengar penuh permintaan maaf. Sayang, maafkan aku. Kemarin kantor sangat sibuk, aku tidak bisa pulang lebih awal untuk menemanimu, juga tidak bisa membuatkanmu hidangan ulang tahun kesukaanmu. Semua salahku. Hari ini aku pasti akan menebusnya dengan baik. Cepat turunlah. Lihat hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Aku menggenggam ponsel kurat, membuatnya memutih. Kompensasi? Apakah hadiah-hadiah palsu ini untuk menebus dosa semalam bercinta dengan pria lain? Aku menarik napas dalam, meyakinkan diri bahwa aku akan segera terbebas sepenuhnya dari wanita ini. Tidak perlu lagi berurusan dengannya. Aku berganti pakaian olahraga sederhana dan keluar dari villa. Liu Ruyan masih mengenakan pakaian kemarin, tersenyum lebar berdiri di depanku. Sayang, aku melanggar janji kemarin. Ini adalah ketulusanku. Dia membuka kotak perhiasan yang indah. Di dalamnya ada jam tangan berlian berkilauan. Di bawah sinar matahari, semuanya berkilauan. Ini adalah hadiah ulang tahun pertama untuk suamiku yang tersayang. Selanjutnya,
Dia mengeluarkan yang kedua, yang ketiga. Setumpuk perhiasan mewah yang menyilaukan, koleksi terbatas yang tak ternilai harganya, muncul tanpa henti seperti sulap. Ini hadiah ulang tahun kedua untuk suamiku yang tersayang, yang ketiga, keempat. Tatapannya selalu tertuju padaku. Penuh gairah dan harapan, seolah aku adalah harta paling berharga di dunia ini. Hadiah terakhir adalah Maserati berwarna oranye biru, dibungkus sebagai kotak hadiah raksasa, terparkir tenang di tepi jalan. 18 hadiah, mewakili 18 tahun yang tidak pernah kita kenal. Juga mewakili ketulusan Liu Ruyan saat ini. Para pejalan kaki di sekitar meledak dalam seruan kekaguman. Ya Tuhan, aku benar-benar iri. Tuan Fu pasti telah menyelamatkan galaksi di seluruh kota untuk bisa bertemu Nyonya Liu yang begitu mencintainya seumur hidupnya. Namun, komentar di layar selalu membuatku tetap sadar. Ini seharusnya milik protagonis pria. Pelakor itu benar-benar tak tahu malu. Pikirkan sisi baiknya. Protagonis wanita hanya berlatih pada pria simpanan sekarang, agar bisa merawat protagonis pria dengan lebih baik nanti. Dia benar-benar perhatian. Pria simpanan tidak pantas mendapatkan ini. Semuanya harus dikembalikan ke protagonis pria. Rumah, mobil, cincin berlian, semuanya. Pandanganku semakin marah melihat komentar di layar, tertuju pada Liu Ruyan. Kalung safir itu berkilauan namun dalam dan tertahan. Memang cocok dengannya. Tapi juga sangat asing. Bukan yang kupakai kemarin saat keluar. Kalung Liu Ruyan. Warnanya sama, aku yang memilihnya sendiri. Dia pernah memohon padaku dengan kekanak-kanakan. Hanya mau memakai kalung yang kupilih sendiri, katanya agar aku selalu menemaninya. Aku mencari dalam ingatan. Tapi aku tidak bisa menemukan gambar kalung ini sama sekali. Sebuah komentar di layar melintas di depanku, merah menyala. Kalung ini diberikan oleh protagonis pria. Dia mencarinya lama sekali. Sungguh perhatian. Tidak heran Liu Ruyan mau memperhatikan pandanganku. Liu Ruyan segera menjelaskan. Ucapannya alami seolah sudah berlatih ribuan tahun. Kemarin kalung itu tidak sengaja putus, jadi aku ganti sementara. Ini bukan yang dipilih suamiku, aku sama sekali tidak suka. Sambil berkata begitu, dia melepaskannya. Bagus kok, pakai saja. Aku tersenyum, senyum yang tak mencapai mataku. Di hati Liu Ruyan, ada gelombang rasa sakit yang tajam. Kegelisahan yang tak dapat dijelaskan memenuhi hatinya. Sayang, ada apa? Aku mendekat dan memeluk Fusinian, membujuknya dengan lembut. Hadiah yang kau berikan padaku terlalu banyak. Mulai sekarang, tidak perlu memberi sebanyak ini. Nada suaraku selalu tenang, ketenangan yang membuat Liu Ruyan takut. Ekspresi Liu Ruyan berkerut, wajahnya diliputi sedikit kepanikan. Suaranya merendah. Sayang, apa maksudmu? Kau tidak menginginkanku lagi? Apakah ada yang kulakukan salah? Beritahu aku akan memperbaikinya. Oke? Bukan begitu, hanya saja rumah ini tidak muat. Aku menenangkan dan menepuk lengannya. Semakin dekat, parfum aroma kuno yang akrab namun asing semakin menusuk. Aku teringat, dulu Liu Ruyan paling suka memberiku parfum beraroma seperti ini. Baru setelah aku mengatakan aku tidak menyukainya, dia berhenti dan mengambilnya. Saat itu, dia mengira. Liu Ruyan sedih karena hadiahnya ditolak. Sekarang kulihat, aku hanyalah pengganti pemeran utama pria. Sebuah bayangan murahan. Aku merasa mual karena menipu dirinya. Tanpa terlihat, aku menarik diri dari tangan Liu Ruyan. Liu Ruyan menangkap cahaya di mataku. Hatinya semakin panik. Sayang, apakah kau masih marah padaku? Aku menggelengkan kepala, dengan nada dingin. Tidak, Liu Ruyan jelas tidak senang. Dia segera memerintahkan asistennya untuk membelikan makanan favoritku. Dia menyibukkan diri, memasak sendiri hidangan lezat di atas meja. Iga asam manis, udang pedas, ikan kukus. Warnanya, aroma, dan rasanya sempurna. Semua ini adalah favoritku. Coba ini, aku ingat kau sangat suka makan ini. Liu Ruyan dengan lembut menambahkan sepotong iga asam manis ke mangkukku. Aku akan memakannya tanpa ragu, bahkan mungkin merengek agar dia menambahkan lagi. Namun sekarang, aku merasa potongan iga itu seperti batu yang dilapisi madu, menekan hatiku dengan berat. Membuatku sulit menelan. Memikirkan bahwa dia belajar memasak untuk pria lain membuat perutku bergejolak. Aku tidak terlalu lapar. Makanlah sendiri. Aku bangkit dan ingin kembali ke kamar. Ponsel Liu Ruyan tiba-tiba menyala. Dia meliriknya, lalu dengan cepat mematikan layarnya. Namun, ponsel itu kembali menyala dengan gigih, dan kemudian, dering telepon berbunyi. Liu Ruyan tetap tidak menjawab, hanya mematikan layarnya lagi, lalu mematikan ponselnya sepenuhnya. Dia berbalik, menatapku dengan penuh kasih sayang yang berlebihan. Sayang, aku tidak akan pergi kemanapun hari ini. Aku akan menemanimu. Kau adalah yang terpenting bagiku. Satu-satunya untukku. Aku menunduk. Kau tidak perlu menemaniku. Sibukkan saja urusanmu. Setelah berkata demikian, aku bersiap kembali ke kamar untuk tidur. Aku kembali ke kamar tidur dan berbaring di tempat tidur.
Aku tidak bisa tidur. Aku menutup mata dan berpura-pura tertidur. Setelah beberapa saat, aku merasakan Liu Ruyan menarik tangannya dengan hati-hati, bangkit, dan meninggalkan ruangan. Dengan mata tertutup, senyum sinis tersungging di bibirku. Aku duduk dan menonton siaran langsung di layar, melihat kemesraan mereka. Sang pria tidak sengaja melukai tangannya saat memotong sayuran. Sang wanita merasa sangat khawatir dan secara pribadi memasak makan malam yang lebih lezat untuk sang pria. Semua hidangan itu adalah kesukaan sang pria. Meja ini jauh lebih mewah daripada yang dibuat sang wanita untuk pria lain. Ternyata, sang wanita lebih mencintai sang pria. Liu Ruyan kembali larut malam lagi. Dia secara alami memeluk pinggangku dari belakang dan meletakkan dagunya di bahuku. Suaranya penuh dengan kelembutan, "Sayang, aku sangat lelah. Aku tidak lelah saat memelukmu. Mencuri makanan pun melelahkan, sungguh lucu. Sayang, aku dengar dari kepala pelayan kamu masak sendiri hari ini. Apa masakanku tidak sesuai selera? Apapun yang ingin kamu makan, aku akan membuatkannya lagi besok. Tidak perlu. Sibukkan dirimu sendiri. Aku akan membuat apapun yang kuinginkan. Meskipun aku jarang memasak. Tapi keterampilan memasakku sangat baik." Liu Ruyan seolah teringat sesuatu dan berkata dengan manja. "Sayang, sudah lama aku tidak makan sarang burung walet buatanmu. Bolehkah aku membawanya ke kantor besok?" Aku ragu-ragu, lalu berpikir, baiklah. Keesokan harinya, Liu Ruyan benar-benar membawa sarang burung walet itu pergi. Aku berganti pakaian. Dan tanpa sadar mengikutinya. Dulu, Liu Ruyan tidak pernah makan sarang burung walet. Dia tidak menyukai rasa yang seperti itu. Tapi sekarang, dia justru memintanya. Aku sudah menebak sebagian alasannya. Mobil Liu Ruyan tidak menuju Shen Group, melainkan ke gedung perkantoran perusahaan lain. Seorang pria muda turun. Ternyata dia menerima sarang burung walet itu. Dia dengan senang hati menerima kekaguman dari rekan-rekannya. "Sang Yan, pacarmu sangat perhatian. Dia membawakan sarapan begitu awal untukmu. Sarang burung walet ini baunya harum sekali, pasti dibuat dalam waktu lama." Benar-benar membuat iri. "Sang Yan, kamu sangat beruntung. Mendapatkan kejutan kecil seperti ini setiap hari. Kami yang jomblo hanya bisa iri." Ternyata dia adalah sang pria. Sang Yan tersenyum semakin cerah, merangkul pinggang Liu Ruyan yang ramping. Dengan wajah gembira, dia berkata, "Ruyanku memang yang terbaik." Setelah rekan-rekannya pergi, dia berbisik kepada Liu Ruyan, "Sayang, aku juga menyiapkan hadiah untukmu hari ini. Kita bisa membukanya di mobil." Aku hanya bisa melihat. Sang Yan mendekati telinga Liu Ruyan dan mengatakan sesuatu. Wajah Liu Ruyan berubah terkejut. Dia mengulurkan tangan dan menggerayangi pantat Sang Yan. Aku merasa mual sampai ingin muntah. Sebelum Sang Yan selesai makan, Liu Ruyan tidak sabar menariknya masuk ke mobil. Segera, Maybach itu bergoyang seperti perahu kecil di tengah ombak, dan getaran hebat terlihat jelas. Namun, mereka bersorak betapa manisnya. Aku hanya merasa mual dan ingin muntah. Di mana saja mereka bisa bergairah, sungguh mahasiswa. Aku menahan rasa sakit di hati, mengeluarkan ponsel dan merekam video itu. Untuk dijadikan bukti, pernikahanku dengan Liu Ruyan sudah berakhir. Aku tidak yakin wanita ini akan menggigitku balik saat perceraian nanti. Aku harus menyimpan bukti kuat untuk diriku sendiri. Aku melirik sekali lagi pada mobil Maybach yang masih berguncang hebat. Aku mengirim pesan pada Liu Ruyan. "Sudah makan?" Seperti yang diduga, tidak ada balasan. Aku kembali ke kantor tanpa ragu. Liu Ruyan mencintaiku, semua orang tahu itu. Bahkan jika Liu Ruyan tidak ada di kantor, aku bisa dengan mudah masuk ke ruangannya. Aku mendorong pintu ruangannya. Aku berjalan menuju meja kerjanya. Di atas meja yang rapi, selain pulpen kesayangannya, terdapat foto kenangan Liu Ruyan bersamanya. Fotonya bergaya kartun, dia yang memilihnya sendiri. Di sebelahnya ada beberapa barang kecil, lip balm rasa mint, dan sebuah USB drive hitam. Jelas barang milik pria. Aku memilah-milah tumpukan barang itu, membuang barang-barangku ke tempat sampah. Merobek foto itu, kantong sampah hitam menelan segalanya tanpa suara. Juga menelan cinta dan impianku yang dulu. Setelah membawa kantong sampah keluar, aku tidak lupa memberitahu resepsionis untuk tidak memberitahu Nyonya Liu bahwa aku datang. Resepsionis menunjukkan ekspresi, "Aku mengerti," dengan senyum manis. "Baik, Tuan Fu. Kami akan merahasiakan kejutan ini." Aku tersenyum, tanpa banyak penjelasan. Tanpaku, Liu Ruyan bisa hidup bahagia selamanya dengan pria pujaan hatinya. Sungguh kejutan besar, bukan? Aku membuang sampah sembarangan ke tong sampah di pinggir jalan. Pergi ke mall dan membeli banyak camilan, mainan, dan perlengkapan sekolah. Dan meminta bantuan staf untuk mengantarkannya bersama ke panti asuhan. Itu Paman Cinian. Paman Cinian datang. "Paman, kami sangat merindukanmu." Anak-anak melihat Fu Cinian bersorak dan mengerumuninya, bertanya macam-macam. Fu Cinian menjawab dengan senyum lembut, satu persatu. Tiba-tiba seorang anak bertanya, "Paman Cinian, bagaimana dengan Kak Ruyan?"
Kenapa dia tidak datang bersamamu? Gerakanku sedikit terhenti, lalu kembali normal. Dia sedang sibuk akhir-akhir ini. Akan mengunjungimu lagi nanti. Karena masa kecilku yang tidak bahagia, aku terus mensponsori panti asuhan setelah dewasa. Tanggal 15 adalah hari aku datang mengunjungi anak-anak panti asuhan. Dulu, Liu Ruyan selalu datang bersamaku, bahkan jika dia sibuk, dia akan menolak semua pekerjaan. Bayangan Mai Bach yang bergetar melintas di benakku, dan wajah tampan Sang Yan. Aku menarik sudut bibirku. Tertawa sinis. Si pemeran pendukung berlagak jadi orang baik. HMPH. Bagaimana menurutku pemeran pendukungnya cukup baik? Dia juga tidak salah. Yang di depan diam saja. Oke? Apa kau mengerti arti? Api penyucian mengejar suami? Dia hanyalah alat. Komentar-komentar itu berkilauan di depan mataku. Seperti jarum tajam yang menusuk sarafku. Aku menghabiskan sehari bersama anak-anak di panti asuhan. Saat pulang sudah larut malam. Begitu aku membuka pintu, sesosok wanita langsung memelukku erat. Sayang, kamu dari mana? Aku terus mencoba menghubungimu, aku sangat khawatir. Aku menyalakan lampu. Cahaya redup membuat Liu Ruyan sedikit silau. Aku menatap wajahnya yang sedikit memerah dan kakinya yang sulit disembunyikan, hatiku terasa dingin. Aku pergi ke panti asuhan. Liu Ruyan panik, aku bereaksi. Dia memeluk erat, meminta maaf dengan rasa bersalah, maaf, suami. Aku terlalu sibuk hari ini, lupa harus menemanimu ke panti asuhan. Lain kali kita pergi bersama, ya? Dia tulus, matanya penuh kejujuran, seolah dia benar-benar lupa karena terlalu sibuk bekerja. Tidak ada lain kali, kataku. Aku akan pergi. Tinggal seminggu lagi. Melihatku diam, Liu Ruyan sedikit cemas. Dia menggenggam lenganku, tatapannya hanya tertuju padaku. Suami. Aku hanya bisa seperti anak anjing yang memohon. Mata penuh hanya pada orang di depannya. Dulu aku terpesona dengan cara ini, tapi sekarang hanya terasa menjijikan sampai ke tulang. Tidak. Hanya sedikit lelah. Aku menghindari tatapan Liu Ruyan dan dengan santai menuangkan segelas air hangat untuk diriku sendiri. Dia bertanya, apakah makanannya enak? Liu Ruyan mengangguk tanpa mengubah ekspresi. Sangat enak, suami. Masakanmu sangat enak. Aku meletakkan gelas air. Aku berbalik, dan berkata perlahan, ada ketumbar di dalamnya. Udara seketika membeku. Liu Ruyan sangat alergi terhadap ketumbar. Makanan sekecil apapun bisa membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi sekarang, kilasan panik melintas di benaknya. Dia segera bereaksi. Dia mendengus pelan. Karena ini dibuat oleh Qinian, aku akan memakannya bahkan jika ada 1000 ketumbar. Hanya perlu pergi ke rumah sakit, tidak ada yang besar. Dia melangkah maju. Dia menarik tangan Fu Qinian ke bibirnya dan menggenggamnya, menatapku dengan sungguh-sungguh dan khusyuk, seolah aku adalah satu-satunya imannya. Qinian, jika kamu menginginkan hidupku, aku akan memberikannya. Sang protagonis wanita benar-benar di pojokan. Dia rela berkorban demi protagonis pria. Bukankah pemeran pendukung sudah melihat protagonis wanita bersama protagonis pria? Apa gunanya bertanya pertanyaan seperti ini sekarang? Menjijikan. Hanya tahu cara mencari perhatian. Aku melirik komentar-komentar yang menusuk mata, lalu tersenyum cerah pada Liu Ruyan. Liu Ruyan, aku ingin pergi ke Islandia melihat aurora. Kita berangkat besok. Itu janji kita dulu. Pergi ke Islandia melihat aurora. Di sana, kita akan mengucapkan sumpah cinta seumur hidup. Besok. Liu Ruyan jelas bingung. Dia tertawa dengan kelembutan yang tersembunyi. Baiklah. Aku akan segera mengaturnya. Dia berbalik dan pergi ke ruang kerja. Aku kembali ke rumah utama. Aku tidak mengemasi barang bawaanku karena aku tahu Liu Ruyan tidak akan menemaniku ke Islandia. Kata-katanya tidak akan mengizinkannya. Aku tidak berharap apa-apa. Sebelum tidur, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Sikapnya yang angkuh membuatku langsung mengenali identitas lawan bicaraku. Percaya atau tidak, hanya dia yang akan menemanimu ke Islandia. Satu panggilanku, dan dia akan meninggalkanmu. Aku mengambil tangkapan layar untuk menyimpan bukti. Sudah dibaca tapi tidak dibalas. Tentu saja aku percaya. Aku memang menginginkan orang lain melakukannya seperti itu. Tidak tahan lagi. Bernapas saja dalam udara yang sama terasa mencekik, apalagi berada dalam satu ruangan. Suatu pagi, Liu Ruyan berdiri di depan Fu Qinian dengan koper di tangan. Wajahnya penuh permintaan maaf. Maaf, suamiku. Ada urusan mendadak di perusahaan, aku harus dinas luar kota. Tunggu aku kembali. Kita akan pergi ke Islandia. Mau ya? Perjalanan ke Islandia bolak-balik. Membutuhkan waktu setidaknya seminggu. Oke, aku mengangguk setuju tanpa berpikir panjang. Ketika aku kembali dan menerima surat perceraian, aku bisa berpura-pura tidak tahu segalanya seperti sekarang. Tanpa Liu Ruyan, aku menjalani beberapa hari yang damai. Aku bahkan tidak perlu mencari tahu kabar Liu Ruyan. Tanggapan dari para penonton sudah dengan antusias memberitahuku semuanya. Aku sudah terbiasa menganggap tanggapan penonton sebagai hiburan, melalui sudut pandang penonton.
Aku melihat cinta berapi-api antara Liu Ruyan dan Ito Cheng. Aku terus mengemasi barang-barangku. Semua urusan visa sudah selesai. Pesawatku berangkat besok sore. Aku akan meninggalkan kota ini selamanya. Liu Ruyan tiba di kota ini keesokan paginya. Entah kenapa, jantungku berdebar kencang. Ada firasat buruk yang sangat kuat. Dia tidak sabar untuk pulang, ingin bertemu Fu Qinian. Tapi tangan Ito Cheng meraihnya. Matanya menyimpan pancingan yang mempesona. Ruyan, suara merdu yang kubeli sudah datang. Mau aku tunjukkan padamu? Liu Ruyan menelan ludah. Hasrat kelabu menyala di matanya. Sudah terlanjur begini, tidak ada bedanya pulang pagi atau sore. Dia pergi ke kamar mandi untuk mandi, sementara Ito Cheng mengirimkan dokumen yang mengejutkan kepada Fu Qinian. Kau tidak bisa memuaskannya. Yang dia cintai adalah aku. Kau belum tahu kan? Di ranjang, dia terus-menerus meneriakkan namaku, seolah ingin memberikan hidupnya padaku. Dokumen itu merinci dengan jelas waktu dan tempat dia dan Liu Ruyan bertemu. Bahkan sampai menitnya. Bahkan jumlah dan durasinya tercatat rinci. Layar menjadi berantakan. Aku menggeser dokumen itu ke bawah. Bukti tes kehamilan muncul dengan jelas. Telur itu berasal dari Liu Ruyan. Perkataannya bahkan lebih sombong. Kau benar-benar berpikir dia bersedia mengurung diri demi kau? Jangan bermimpi. Dia hanya tidak menginginkan anak kalian. Lihat, dia memberiku telur yang dibekukan diam-diam. Kita sudah memiliki buah cinta. Dia sangat menantikan kelahiran anak ini. Kalau aku jadi kau, aku akan segera pergi. Jika kita merobek wajah, semuanya akan jadi jelek. Pantas saja dia begitu percaya diri. Ternyata mereka sudah mencari orang untuk membuat anak mereka. Aku terdiam. Dengan tenang, aku meneruskan SMS itu bersama dokumennya ke pengacara perceraianku. Bagus, karena sudah ada anak, Liu Ruyan pasti tidak akan terus menggangguku. Hanya saja, aku menatap kalimat, seolah ingin memberikan hidupnya padaku. Sudut bibirku membentuk senyum sinis yang masam. Kehidupan Liu Ruyan, sungguh murahan. Saat Liu Ruyan dengan jijik meninggalkan rumah Zhangyan, aku juga menyeret koper. Aku pergi dari villa tanpa menoleh ke belakang, masuk ke taksi, dan melihat pemandangan di luar jendela menghilang. Selamat tinggal, Liu Ruyan, di akhir masa baktiku. Tidak akan pernah bertemu lagi. Liu Ruyan masih di dalam mobil. Tiba-tiba hatiku terasa sakit, seolah kehilangan sesuatu. Dia mendesak sopir untuk segera pergi. Tiba-tiba muncul keinginan di hatinya. Dia mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepadaku. Tebak di mana aku berada. Pesan terkirim tetapi tidak ada balasan. Hati Liu Ruyan semakin panik. Dia terus menghibur dirinya sendiri. Tidak apa-apa, pasti dia sedang sibuk. Dia tidak melihat pesanku. Padahal dulu, tidak peduli seberapa sibuknya aku, dia akan segera membalas. Cepatlah sedikit. Jika kamu tidak bisa mengemudi, jangan pernah datang lagi. Mobil belum berhenti, Liu Ruyan buru-buru turun. Di bawah tatapan pelayan, dia bergegas masuk ke villa. Suamiku. Aku pulang. Suaranya bergema di aula yang kosong. Tapi tidak ada jawaban dariku. Suamiku. Aku. Liu Ruyan hampir tidak bisa menahan ketakutan yang hampir meledak dari dalam dirinya. Dia memanggil lagi dengan suara tertahan, tetap tidak ada jawaban. Di mana tuan? Liu Ruyan melirik pelayan dengan dingin. Pelayan itu terkejut, menunduk dan berbicara dengan susah payah. Sejak kapan hubungan mereka menjadi begitu jauh? Hati Liu Ruyan terasa sesak. Rasanya tidak enak. Saya tidak tahu. Tuan tidak mengatakan apa-apa. Pelayan itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tapi Tuan membawa koper, seharusnya dia pergi dinas. Koper? Perjalanan bisnis? Kepala Liu Ruyan berdengung. Pikirannya kosong. Aku sudah lama berhenti bekerja. Perjalanan bisnis apa? Bandara? Stasiun kereta? Kirim orang untuk mencari. Pastikan untuk menghentikannya. Liu Ruyan menelepon asisten khususnya. Liu Ruyan meraung seperti orang gila. Nona Liu, apakah Tuan Zhang marah padamu? Suara asisten khusus itu penuh kebingungan. Itu pukulan keras bagi Liu Ruyan, menghantam kepalanya dengan keras. Itu suamiku yang pergi mencariku, geram Liu Ruyan. Dia meraih kemudi dan bergegas masuk ke mobil. Dia menginjak pedal gas sampai mentok. Lambo meneriakkan suara yang menggairahkan. Dalam sekejap, dia melesat keluar. Di sepanjang jalan, Liu Ruyan tidak tahu berapa banyak lampu merah yang dia lewati. Dia tidak peduli. Dia hanya ingin menemukan Fu Qinian. Dari villa keluarga Liu ke bandara, biasanya memakan waktu 1 jam. Liu Ruyan berhasil tiba dalam 20 menit. Dia turun dari mobil, tetapi berhenti di bandara yang luas. Apakah Fu Qinian benar-benar di sini? Liu Ruyan tidak tahu. Dia hanya merasa hatinya kosong dan panik. Jika dia tidak menemukan Fu Qinian, dia pasti akan mati. Sosok tegap berjalan santai tidak jauh dari sana. Liu Ruyan bergegas maju dan meraih tangan pihak lain. Maafkan aku, Qinian. Ini salahku. Pulanglah bersamaku. Aku tidak akan meninggalkanmu selama ini lagi. Maafkan aku. Pria asing itu menarik tangannya dengan kaget,
Aku tidak mengenalmu. Dia menarik koper. Melarikan diri dengan cepat. Liu Ruyan berdiri sendirian, tampak lesu. Dia tidak pernah salah mengenali orang. Bahkan di tengah keramaian, dia bisa mengenali Fu Qinian dalam sekejap. Perasaan panik seolah akan kehilangan sesuatu. Membuat Liu Ruyan gelisah. Dia mencengkeram ponselnya erat-erat, terus-menerus menelepon nomor yang tidak terjawab. Qinian, Qinian, mengapa kau menghilang? Apa kau tidak mencintaiku lagi? Dia sangat mencintai Fu Qinian. Bagaimana Fu Qinian bisa pergi? Sementara itu, Fu Qinian duduk dengan tenang di ruang tunggu VAP. Ulasan yang marah telah memberitahunya apa yang dilakukan Liu Ruyan. Aku benar-benar kesal. Mengapa pemeran pendukung pria bertingkah seperti ini? Dengan susah payah merebut cinta milik pemeran utama pria. Jika dia tahu pemeran utama wanita datang ke bandara untuk mencarinya dengan ngebut, dia pasti akan senang dalam hati, kan? Fu Qinian mengabaikan ulasan tersebut. Menghapus semua yang berkaitan dengan Liu Ruyan di ponselnya. Jika kau akan pergi ke luar negeri untuk penelitian, jangan tinggalkan barang-barang yang dibuat-buat. Tuan Fu, Anda akan segera naik pesawat. Ikutlah dengan saya. Suara Kong Cheng mengalihkan perhatian Fu Qinian. Dia bersenandung dan mematikan teleponnya. Mematahkan kartu telepon, yang tidak pernah digantinya selama 10 tahun, di bawah tatapan heran Kong Cheng. Membuangnya ke tempat sampah. Begitu santai, bahkan ulasan pun terdiam sesaat. Mengapa aku merasa pemeran pendukung pria ini benar-benar akan pergi? Kartu telepon itu. Itu pasti nomor pasangan kekasihnya dan pemeran utama wanita, kan? Dalam cerita, dia selalu sangat menghargainya. Bahkan ketika dia dibully secara online, dia tidak pernah berpikir untuk mengganti nomornya. Mengapa dia membuangnya sekarang? Menjijikan. Mengambil perhatian itu semua disengaja, kan? Itu hanya cara untuk menarik perhatian pemeran utama wanita, kan? Di bawah arahan Kong Cheng, aku berjalan melalui jalur keberangkatan VAP. Identitasku istimewa. Sekelompok pengawal melindungiku berlapis-lapis. Liu Ruyan menemukannya di sini. Pandangannya melintas melewati pengawal itu dan kembali menarik diri. Itu bukan Qinianku. Qinianku hanyalah seorang suami rumah tangga. Uang yang kuberikan padanya semua kuhabiskan untuknya. Aku tidak mampu membayar begitu banyak pengawal. Qinian, di mana kau sebenarnya? Liu Ruyan meratap sedih, bergumam dengan getir. Fu Qinian pergi ke arah yang berlawanan. Dia tidak pergi. Saat aku hampir naik pesawat, langkahku terhenti. Ada apa, Tuan Fu? Tidak apa-apa. Aku sepertinya baru saja melihat Liu Ruyan. Tapi itu tidak penting. Selamat tinggal, Liu Ruyan. Liu Ruyan mencari di bandara sampai larut malam. Yang dia tunggu bukanlah aku. Sebaliknya, dia melihat Zhang Yan, yang mengikuti asisten khusus itu dengan mata memerah. Ruyan, kau membuatku sangat khawatir. Saat Zhang Yan melangkah maju untuk menarik Liu Ruyan. Ekspresinya penuh kekhawatiran. Apapun yang terjadi, kau harus menjaga kesehatanmu. Sudah larut malam. Kita pulang dulu. Liu Ruyan berdiri di sana dengan wajah dingin. Dia menatap asisten pribadinya di seberang meja. Sudah ada kabar? Tanyanya. Tentu saja yang dimaksud adalah Fu Qinian. Asisten pribadi itu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Liu Ruyan. Belum. Entah kenapa, mereka sudah mengerahkan segalanya. Tapi tidak bisa menemukan petunjuk tentang Fu Qinian. Seolah-olah Fu Qinian tidak pernah ada di dunia ini. Sia-sia. Terus cari sampai ketemu. Liu Ruyan sangat marah. Tatapannya dingin, napasnya membeku. Kalau dia tidak ditemukan, kau tidak perlu datang kerja lagi besok. Dia tidak percaya. Orang sebesar ini bisa menghilang begitu saja? Tidak mungkin. Qinian tidak boleh meninggalkanku. Zhang Yan berdiri diam di samping. Suasana hatinya begitu pekat hingga hampir bisa dirasakan. Ruyan, jangan marah. Kurasa Kak Qinian hanya sedang kesal dan ingin jalan-jalan sebentar. Zhang Yan ingin mendekat, tetapi dihentikan oleh tatapan tajam Liu Ruyan. Zhang Yan sangat marah hingga menggeretakkan giginya, tetapi hanya bisa memasang ekspresi terluka. Dia menatap Liu Ruyan dengan tatapan memelas. Aku sangat khawatir padamu. Wajah Liu Ruyan memerah. Kembalilah dulu. Liu Ruyan tidak akan kembali sebelum menemukan Fu Qinian. Zhang Yan patuh dan pergi. Liu Ruyan mencari di bandara sepanjang malam, sampai akhirnya dia pingsan karena kelelahan dan dibawa ke rumah sakit. Saat Liu Ruyan bangun, dia tiba-tiba bangkit dan berteriak. Ruangan rumah sakit yang kosong terasa sunyi dan dingin. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Fu Qinian. Hati Liu Ruyan terasa hampa. Seandainya dulu. Jika dia sakit, Fu Qinian pasti akan merawatnya tanpa henti di samping tempat tidur. Dia selalu seperti itu. Dia selalu berusaha keras untuknya. Pintu kamar Liu Ruyan didorong terbuka. Zhang Yan masuk sambil membawa makanan. Dia mengeluarkan masakan lezat itu satu persatu. Dengan lembut dan penuh kasih, dia berkata, kau tidak tidur semalaman sampai pingsan karena lelah. Aku sengaja membuatkan masakan penguat tubuh. Makanlah lebih banyak agar cepat sembuh. Liu Ruyan tidak menyambutnya dengan hangat seperti sebelumnya. Memeluknya,
melainkan menatapnya dengan tenang. Kembalilah dulu. Zhang Yan terkejut, matanya langsung memerah. Kenapa? Liu Ruyan terdiam, tetapi tatapannya begitu tajam hingga membuat orang merinding. Qin Yan pasti sedang merajuk. Selama Zhang Yan ada di sini, asalkan Zhang Yan pergi, Qin Yan pasti akan kembali. Hati Zhang Yan merasa tidak enak. Liu Ruyan tidak pernah menatapnya sedingin ini. Kalau begitu aku pergi dulu. Ruyan, ingatlah untuk makan dengan baik. Tunggu. Liu Ruyan memanggilnya. Bawa kembali semua makanannya. Jika Qin Yan tahu aku sakit, dia pasti akan membawakanku makanan. Zhang Yan pergi dengan mata memerah. Tatapan Liu Ruyan bergetar, tetapi dia tidak menahannya. Liu Ruyan mengirim pesan kepada Fu Qinian. Masih belum ada balasan. Saat menelepon, nomornya tidak aktif. Fu Qinian benar-benar berniat agar dia tidak bisa menghubunginya. Liu Ruyan mengepalkan ponselnya, ekspresi tak berdaya melintas. Apa aku belum cukup baik padanya? Kenapa Fu Qinian menghilang begitu saja? Hanya karena aku tidak menyetujui perjalanan ke Islandia? Kenapa dia berjudi seperti ini? Padahal dia sudah berjanji akan membawanya pergi setelah kembali. Apa dia tidak bisa menunggu sebentar saja? Kemarahan membakar, dendam pada Fu Qinian tumbuh di hati Liu Ruyan bagai rumput liar. Betapa baiknya jika dia lebih mengerti, seperti Zhang Yan yang penurut dan manis. Liu Ruyan tidak pernah menunggu Fu Qinian datang ke rumah sakit untuk merawatnya. Asisten pribadinya menjemputnya pulang. Saat membuka pintu rumah, Liu Ruyan bergegas masuk tak sabar. Dia membayangkan Fu Qinian akan berlari dari lantai atas, memeluknya dengan senyum nakal dan bermanja-manja. Namun kenyataannya, rumah itu kosong melompong. Kesunyian yang menusuk membuat hati Liu Ruyan hampa. Dia berlari naik dengan cepat, mendorong pintu kamar utama. Di dalamnya, terlihat ranjang besar yang rapi dan bersih. Namun, di atas kepala ranjang, tempat yang biasanya tergantung foto pernikahan, kini kosong melompong. Mata Liu Ruyan bergetar. Dia tidak percaya. Di mana foto pernikahannya? Di mana foto pernikahannya dengan Qin Yan? Bukan hanya foto pernikahan, meja rias, kamar mandi, lemari pakaian. Liu Ruyan menggeledah setiap sudut, tapi tidak menemukan apapun milik Fu Qinian. Seolah-olah hanya dia yang pernah tinggal di sini. Liu Ruyan, dengan wajah pucat, bergegas masuk ke ruang belajar. Dia tahu, di sini tersimpan kenangan indah antara dia dan Fu Qinian. Fu Qinian pernah tertawa riang, mengusap kepalanya dan berkata, di sini ada kenangan berharga kita. Kita pasti bisa menciptakan lebih banyak kenangan di masa depan. Tempat ini akan kita penuhi. Tapi sekarang, di ruang belajar, selain dokumennya, tidak ada apa-apa. Masa lalu yang pernah mereka miliki telah lenyap. Wajah Liu Ruyan pucat pasi, seolah seluruh kekuatannya telah hilang. Dia terjatuh ke lantai. Qin Yan-nya tampaknya benar-benar meninggalkannya. Tuan Fu, Anda akhirnya datang. Proyek ini sudah lama terhenti. Kami yakin dengan partisipasi Anda, kita pasti bisa segera melewati kesulitan ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya tersenyum, mengabaikan kemarahan dan ejekan yang dilontarkan padanya, lalu naik mobil bersama staf yang menjemputnya. Selama 3 tahun ke depan, saya hanya akan fokus pada penelitian terbaru. Adapun Liu Ruyan, dia tidak penting. Tidak masalah. Liu Ruyan menggeledah villa itu sampai ke dasar, namun tidak menemukan apapun miliknya. Dia pergi begitu saja, begitu tegas dan berani, bahkan tidak mau meninggalkan sedikit pun kenangan untuknya. Wanita yang lembut dan anggun itu kini terlihat lelah dan berantakan. Dia duduk lesu di sofa, dengan botol-botol minuman kosong berserakan di lantai. Dia tidak menemukan Fu Qinian. Juga tidak menemukan apapun milik Fu Qinian. Dulu hidupnya dipenuhi aura dan jejak Fu Qinian, namun kini semuanya telah hilang. Sayang, suamiku. Liu Ruyan bergumam rendah, suaranya tercekat dengan keputusasaan yang mengerikan. Dia tidak mengerti mengapa Fu Qinian pergi begitu saja. Apakah karena dia tidak segera membawanya ke Islandia? Dia telah memanjakan Fu Qinian dengan penuh kasih selama bertahun-tahun. Mengapa Fu Qinian bahkan tidak mau mengerti dan memahaminya sedikit pun? Di hati Fu Qinian, dia begitu tidak berarti, bisa dibuang begitu saja. Ponselnya berdering. Untuk pertama kalinya, Liu Ruyan merasa nama Zhang Yan begitu menyakitkan. Dia tidak ingin menjawabnya. Sampai telepon ditutup otomatis. Zhang Yan mengirim pesan, Ruyan, mau keluar makan siang bersama? Aku sangat merindukanmu. Sejak kemarin diusir dari rumah sakit oleh Liu Ruyan, dia belum menerima pesan dari Liu Ruyan. Semalam dia berpikir sepanjang malam. Zhang Yan tahu, entah Fu Qinian pergi atau tidak, sekarang adalah kesempatan terbaik baginya untuk masuk. Liu Ruyan menatap pesan itu dengan tenang selama beberapa waktu. Matanya sedih. Dia membalas, oke, restoran. Liu Ruyan bertemu Zhang Yan yang berdandan mencolok. Dia mengenakan pakaian kasual putih, rambutnya tertata rapi, tidak berantakan. Ruyan, melihat Liu Ruyan, mata Zhang Yan berbinar. Dia memanggil dengan penuh kasih sayang. Biasanya, Liu Ruyan paling tidak tahan mendengar suara seperti itu darinya.
Begitu mendengarnya, dia akan terangsang gairahnya dan memeluknya dengan keras. Zhang Yan menatapnya dengan puas. Meskipun ada Fucinian, bagaimana? Keinginan fisik adalah yang paling nyata. Liu Ruyan mencintai dia. Orang yang akhirnya menjadi Tuan Liu mungkin juga dia. Tapi yang mengecewakan Zhang Yan adalah Liu Ruyan hanya duduk di depannya dengan wajah tenang, memesan makanan, bersandar di kursi. Liu Ruyan. Ada apa? Zhang Yan menyelidiki dengan hati-hati, alisnya yang seperti jalan setapak berkedut khawatir. Liu Ruyan menggelengkan kepala. Dia menatap lekat penampilan Zhang Yan yang patuh dan lembut, tetapi dalam benaknya dia memikirkan Fucinian duduk di depannya. Melihatnya bahagia dan manis. Kapan dulu, dia juga sering makan di restoran bersama Fucinian. Dia tahu restoran mana yang disukai Fucinian. Ternyata, hari-hari seperti itu semakin sedikit. Dia tampaknya jarang pergi keluar dengan Fucinian lagi. Liu Ruyan melamun sejenak, dan sebuah rasa sakit muncul di hatinya. Mengapa? Bagaimana bisa begini, Ruyan? Apakah kamu masih sedih karena urusan kakakmu? Zhang Yan menggigit bibir bawahnya, ekspresinya kusut dan tertekan. Kakakmu benar-benar bahagia. Memiliki Ruyan yang begitu peduli dan menyayanginya, apapun yang dia lakukan akan dimaafkan. Aku benar-benar iri padanya. Dia berusaha keras menyembunyikan kepahitan dalam suaranya, matanya memerah. Jika aku adalah kakakmu, aku pasti tidak akan meminta hal yang tidak masuk akal seperti ini. Ruyan hanya ingin membuat hidupnya lebih kaya dan bahagia. Mengapa kakakku tidak bisa mengerti? Dia bukan orang seperti itu. Liu Ruyan, kamu tidak. Zhang Yan menyela. Perhatikan cara bicaramu. Tangan Zhang Yan di bawah meja mengepal dengan keras, kukunya tertancap dalam ke daging. Dia tersenyum canggung, matanya memerah. Dulu, selama dia menunjukkan ekspresi seperti itu, apapun yang dia inginkan, Liu Ruyan akan segera berkompromi dan membujuknya. Kali ini, Liu Ruyan tidak memenuhinya. Wanita itu berdiri dan pergi tanpa makan. Dia awalnya berpikir pikirannya sedang kacau, setidaknya dia bisa mendapatkan kelegaan dan penghiburan dari Zhang Yan. Siapa sangka, Zhang Yan yang biasanya patuh dan berperilaku baik hari ini berbicara begitu tidak masuk akal. Suaminya. Ponsel terus berdering. Semuanya adalah panggilan dari Zhang Yan. Liu Ruyan mengunci alisnya. Dia langsung mematikan telepon. Dia berjalan tanpa tujuan di jalanan, dia tidak berani pulang. Dia tidak berani menghadapi kehidupan palsu tanpa Fucinian. Terlalu dingin dan sepi. Tinggal di rumah akan membuatnya sesak napas. Dia menelepon asistennya, Tuan Chen bertanya apakah belum ada kabar tentang suaminya. Maaf, biarkan aku pergi. Sampah, terus cari. Cari orangnya bahkan jika harus menggali sampai ke dasar bumi. Liu Ruyan memijat pelipisnya yang lelah. Saat melewati toko barang mewah pria, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik masuk. Bungkus semuanya yang ada di etalase. Aku mau memberikannya pada seseorang. Aku mau memberikannya pada seseorang. Liu Ruyan memborong semua barang mewah. Dia pergi di bawah tatapan penjaga toko yang terkejut. Nona Liu benar-benar murah hati. Begitu banyak barang mewah tanpa berkedip. Aku sangat iri pada Tuan Liu. Tuan Liu pasti telah menyelamatkan Bima Sakti di kehidupan sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertemu wanita sebaik ini? Liu Ruyan membawa banyak hadiah pulang. Saat gerbang villa semakin dekat, secercah harapan muncul di hati Liu Ruyan. Mungkin jika dia pulang sekarang, suaminya sudah kembali dan menunggunya dengan penuh harap di rumah. Sejak mereka jatuh cinta hingga menikah, mereka tidak pernah terpisah begitu lama. Sekalipun suaminya merasa kesal padanya. Seharusnya sekarang rasa kesalnya sudah hilang. Liu Ruyan menunduk melihat cincin di tangannya, dan tersenyum kecil. Jika dia memberinya satu hadiah lagi, Fucinian pasti akan memaafkannya, dan terus berada di sisinya. Sayang, dorong pintu. Di dalam rumah yang kosong dan dingin, hanya ada pelayan yang menunduk membersihkan. Orang yang dirindukannya tidak muncul. Hati Liu Ruyan mendingin. Barang-barang di tangannya berserakan di lantai. Alih-alih pergi, dia malah berdiri terpaku di tempatnya. Fucinian masih belum kembali. Kemana dia pergi? Aroma masakan tercium dari dapur. Hati Liu Ruyan dinyalakan oleh harapan. Sayang pasti sedang menyiapkan makan malam di dapur. Lagi pula, dia pergi begitu lama tanpa sepatah kata pun. Sayang pasti merasa bersalah. Dia ingin memberinya kejutan sebagai permintaan maaf. Liu Ruyan mengerti, dia tersenyum lembut. Dia melangkah cepat ke arah dapur. Sayang, kenapa kamu memasak sendiri? Mau makan apa? Biar aku yang memasak. Sebelum kata-katanya selesai, senyum Liu Ruyan membeku di wajahnya. Nyonya, seorang pelayan di dapur menoleh, masih memegang spatula. Di mana Tuan? Suara Liu Ruyan bergetar. Sejak terakhir kali pergi, Tuan tidak pernah kembali. Pelayan menjawab, tetapi tidak berani bertanya lebih banyak. Liu Ruyan meminta pelayan itu keluar. Dia sibuk di dapur sendirian. Gerakannya cekatan saat memotong sayuran dan memasak. Aroma menggoda memenuhi udara. Namun, wanita itu menangis saat menata makanan. Ini semua adalah makanan kesukaan suaminya. Dulu, hanya dengan mencium aroma itu,
Fu Qinian akan datang, memeluknya dari belakang dengan mudah, dan merajuk dengan manja. Meredakan pikirannya, Liu Ruyan hanya merasakan dingin yang tak terbatas. Tidak akan ada lagi yang memeluknya seperti ini. Makanan yang berlimpah tersaji di atas meja. Liu Ruyan duduk di meja makan tanpa bergerak, hanya menatap dengan tenang. Para pelayan di rumah saling pandang, hampir tidak berani bersuara. Liu Ruyan tinggal di rumah selama seminggu penuh. Semua orang diam-diam mengatakan bahwa Liu Ruyan gila. Liu Ruyan, yang dulunya workaholic, tidak pergi ke perusahaan, menolak banyak rapat penting. Dulu, Jang Yeon memanggilmu hanya dengan satu panggilan atau pesan teks. Kau langsung mengabaikan pesannya. Setiap pagi dia bangun, menghadap ke kursi kosong di depan meja makan, mengucapkan selamat pagi dengan lembut, lalu turun untuk sarapan. Saat tidak ada pekerjaan, Jang Yeon duduk di balkon favorit Fu Qinian, memeluk selimut kesayangannya dan berjemur. Dia seolah tidak peduli apapun. Dia seperti angin yang mencari jejak Fu Qinian di antara ingatan dan kehidupan yang tumpang tindih. Seolah-olah selama dia melakukan itu, Fu Qinian masih di sisinya. Saat asisten khusus datang membawa dokumen penting, Liu Ruyan sedang duduk di meja makan, menghadap kursi kosong di depannya dengan lembut. Sayang, ini masakan yang aku buat sendiri khusus untukmu. Cicipi, apakah sesuai selera? Kalau tidak suka, aku akan buatkan yang lain. Langkah kaki asisten khusus terhenti tak jauh dari situ. Sudah lebih dari seminggu. Mereka masih belum menemukan Fu Qinian. Meskipun sudah menggunakan segala cara, tetap tidak ada jejak Fu Qinian yang bisa didapat. Awalnya Liu Ruyan masih marah besar. Lama-lama ia menjadi pendiam. Dia mengira Liu Ruyan sudah melupakannya. Lagi pula, di samping Liu Ruyan ada Jang Yeon, yang tampan, besar, penurut, dan mengerti. Tidak masalah jika dia menjadi Tuan Liu yang baru. Namun, sekarang terlihat Liu Ruyan belum melupakannya, melainkan tenggelam dalam mimpi yang diciptakannya sendiri. Dia menerima tanpa keluhan, berarti dia menipu dirinya sendiri. Asisten khusus menunggu dengan sabar sampai Liu Ruyan selesai berbicara dengan udara kosong. Barulah dia maju. Tuan, dokumen penting ini perlu Anda tanda tangani. Taruh saja di sana. Liu Ruyan tidak mengalihkan pandangannya, menatap tajam ke arah Fu Qinian di seberangnya. Dokumen-dokumen ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Diam. Suara Liu Ruyan tiba-tiba menjadi dingin. Lalu kembali menjadi lembut, aku sedang makan bersama suamiku. Suami tidak suka aku membicarakan pekerjaan di rumah. Dia sangat mencintai Fu Qinian, selalu mengutamakan perasaan Fu Qinian kapanpun. Selama Fu Qinian bahagia, semuanya baik-baik saja. Ekspresi asisten khusus rumit. Dia mengertakkan gigi, mengumpulkan keberanian untuk berkata, jika Tuan masih di sini. Pasti dia tidak ingin melihat nyonya seperti ini. Napas Liu Ruyan seketika menjadi dingin, matanya memancarkan cahaya dingin. Tuan ada di sini, tidak kemana-mana. Suami hanya sedang iseng pergi bermain. Selama aku masih di rumah, dia pasti akan kembali. Setelah seminggu berlalu, aku sudah terbiasa dengan kehidupan di Institut Penelitian 3.1. Setiap hari aku tenggelam dalam penelitian, membuat hatiku lebih tenang dari sebelumnya. Komentar netizen masih terus berlanjut setiap hari, menjadi bagian dari kehidupan tenanku. Komentar netizen seperti biasa sangat kasar. Kebencian tanpa pandang bulu terhadap Fu Qinian. Aku benar-benar kagum. Apakah sang protagonis wanita ini punya masalah dengan otaknya? Setiap hari hanya duduk di rumah tidak melakukan apa-apa, membuat sang protagonis pria menangis berkali-kali. Wanita jalang ini tidak menghargainya saat mendapatkannya. Bukankah seharusnya pemeran pria kedua bekerja keras? Jika dia dengan patuh tetap di sisi protagonis wanita mengikuti alur cerita, mewujudkan cinta tragis antara protagonis wanita dan pria. Bukankah semuanya akan baik-baik saja? Di antara mereka juga ada sedikit komentar netizen yang merasa Fu Qinian tidak bermasalah. Sebenarnya menurutku pemeran pria kedua sekarang baik-baik saja. Dia berkontribusi untuk negara, tinggal di sini untuk penelitian, juga tidak menghalangi protagonis wanita dan yang lainnya, kan? Setiap kali komentar seperti ini muncul, akan perlahan-lahan dihapus oleh komentar lain. Aku justru mendapatkan informasi baru dari sana. Liu Ruyan jadi lesu karenaku. Aku malah ingin tertawa. Ternyata hanya orang yang tidak di sisi yang bisa mendapatkan ketulusan Liu Ruyan. Sungguh lucu. Lebih baik meneliti kemajuan riset di laboratorium. Hasil terbaru akan keluar bulan ini. Di sisi lain, teman-teman baik Liu Ruyan mendengar kabar hilangnya Fu Qinian. Mereka sengaja mengajak Liu Ruyan keluar dari rumah. Di dalam bilik bar yang remang-remang, Liu Ruyan duduk bersandar tanpa bicara. Dia memegang gelas anggur di tangan yang jelas terlihat gemetar. Dia menunduk, auranya muram. Ruyan, kenapa kau diam sekali hari ini? Kita sudah lama tidak berkumpul minum. Biasanya kalau kami mengajakmu keluar. Kau bilang suamimu akan sedih jika sendirian di rumah. Jangan merusak suasana hari ini. Salah satu dari mereka menggaruk rambutnya. Mengatur nada bicaranya. Benar, Kak Liu sekarang sudah bebas. Menurutku, Kak Liu terlalu baik pada pria. Dia membiarkan pria itu terlalu berani. Dia bahkan berani pergi dari rumah.
Selama dia menunjukkan bahwa dia tahu kesalahannya, dia pasti akan kembali. Beberapa lainnya setuju. Mereka semua adalah sosialita kaya. Siapa yang peduli pada pria? Itu semudah mengganti pakaian. Hanya Liu Ruyan yang memperlakukan Fu Qinian dengan sangat baik. Semua orang tahu dia adalah objek pernikahan idaman para pria di kalangan mereka. Benarkah? Liu Ruyan tiba-tiba berbicara. Suaranya serak. Matanya menyipit karena lelah. Wanita yang berbicara di depannya terkejut, lalu mengangguk kuat. Benar, pria-pria itu memang begitu. Mereka bertindak sembrono karena merasa dimanja dan dicintai. Asalkan diberi sedikit pelajaran, mereka akan segera tahu kesalahannya. Liu Ruyan diam. Dia terus minum anggur. Suaminya juga begitu, makanya dia pergi tanpa ragu, itu karena dia terlalu baik pada Guai Bao. Sehingga Guai Bao tidak menghargainya. Hanya minum saja membosankan. Yang lain mulai memanggil pelayan pria. Lalu datang seorang pria muda tampan berjas elegan. Zhang Yan mencengkeram sisi tubuhnya. Wajah tampannya tampak polos dan ketakutan, tetapi saat melihat Liu Ruyan, matanya berbinar. Ruyan, jadi kau di sini. Aku akhirnya menemukanmu. Dia memeluk Liu Ruyan. Wanita itu pun membalas pelukannya. Ekspresinya masih datar, tapi jelas lebih lembut. Kenapa kau datang? Aku belum melihatmu seminggu. Aku juga merindukanmu. Zhang Yan maju dengan aktif. Matanya yang berkaca-kaca seperti mata kail kuno membuat Liu Ruyan yang termenung terdiam. Liu Ruyan telah mengirim banyak balasan, bahkan kerinduan pada Fu Qinian. Semuanya dilampiaskan pada Zhang Yan. Orang-orang di dalam bilik saling pandang. Mereka melihat pemahaman di mata masing-masing. Memang benar, wanita mana yang tidak punya hati? Mereka terlalu naif. Seharusnya mereka belajar dari Liu Ruyan. Bendera merah berkibar di rumah, bendera warna-warni berkibar di luar. Siapa pria tampan ini? Kak Liu? Seseorang bertanya. Wajah Liu Ruyan memerah karena malu. Zhang Yan bersandar di sofa. Dengan ekspresi bangga, dia tidak menjawab. Apa perlu ditanya? Liu Jie adalah yang pertama kali membawa pria ke pertemuan kami. Perlu dijelaskan lagi? Ternyata begitu. Pantes saja. Mengapa Liu Jie diam? Sepertinya dia enggan memperkenalkan kami pada teman-temannya. Mendengar ucapan mereka, Zhang Yan dengan patuh mengusap Liu Ruyan. Malam itu, Liu Ruyan mabuk. Zhang Yan membawanya pulang dengan lancar. Di tepi ranjang, Liu Ruyan menopang sisi tubuh Zhang Yan dengan kedua tangannya. Matanya penuh kerinduan. Di matanya, ia melihat Fu Qinian. Ia memanggilnya dengan suara bergetar, sayang. Aku sangat merindukanmu. Kamu akhirnya kembali. Ia menahan Zhang Yan. Mereka melakukannya berkali-kali, sampai kelelahan baru tertidur. Keesokan harinya, Liu Ruyan bangun dengan kepala berdenyut-denyut. Ia tampak mabuk kemarin. Ia melihat Fu Qinian kembali. Sayang, sudah lama tidak bertemu. Ia menjadi sangat antusias. Mereka melakukannya berkali-kali. Liu Ruyan menelan ludah, gairahnya kembali tersulut. Ia mengulurkan tangan ke samping, pria itu belum bangun. Ia berbalik dalam tidurnya, secara naluriah memeluk Liu Ruyan. Saat Liu Ruyan melihat wajahnya, napasnya tercekat. Darah yang tadinya mendidih mendadak mendingin. Bukan Fu Qinian, tapi Zhang Yan. Liu Ruyan sedikit terdiam, mengangguk dingin. Masih ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Kamu tidak menemaniku? Zhang Yan tersenyum sedih. Wajah tampannya penuh kekecewaan dan ketidakberdayaan. Padahal sebelumnya Liu Ruyan tidak akan pergi secepat ini, malah akan berpelukan mesra dengannya. Kenapa? Segalanya berubah setelah Fu Qinian menghilang. Jelas tanpa hambatan Fu Qinian. Liu Ruyan seharusnya lebih mencintainya. Pekerjaan agak sibuk, kata Liu Ruyan. Ia sedikit terdiam, tapi tetap mengusap wajah Zhang Yan. Jadilah anak baik. Aku akan menemanimu saat aku punya waktu. Apa kamu masih memikirkannya? Langkah Liu Ruyan yang hendak keluar terhenti karena kalimat itu. Ia perlahan menoleh, matanya dingin. Tidak ada lagi kelembutan. Hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan, jangan banyak bertanya. Padahal kamu pernah bilang mencintaiku, bilang aku yang terpenting. Kenapa aku tidak boleh bertanya? Zhang Yan memerah, tak rela dan putus asa. Mata Liu Ruyan menatapnya tajam. Saat Zhang Yan hampir tidak tahan, ia berbalik dan pergi dalam diam. Liu Ruyan pergi membeli banyak barang mewah pulang. Seperti dulu, setiap kali ada kontak dengan Zhang Yan, ia akan membelikan hadiah untuk Fu Qinian. Pikirannya tak henti-hentinya merindukan Fu Qinian, rumah yang tanpa tuan pria. Terlihat begitu kosong dan dingin. Liu Ruyan duduk di sofa, mengingat ucapan sahabatnya. Mungkin karena ia terlalu baik pada Fu Qinian, itulah yang membuat Fu Qinian merasa dimanjakan. Apakah jika ia tidak terlalu peduli, Fu Qinian akan takut dan kembali? Liu Ruyan melihat sekeliling. Vas bunga di samping televisi, Fu Qinian bilang ia menyukainya, jadi ia membelinya di lelang. Karena Fu Qinian tidak suka memakai sandal dan suka berjalan di dalam rumah sambil makan pangsit, ia memesan karpet wol Italia murni secara khusus.
Dia bahkan memilih sendiri bahan terbaik dan terlembut, hanya agar Fu Qinyan merasa senang dan nyaman di rumah. Furnitur di rumah juga bergaya yang disukai Fu Qinyan. Dia melakukan segalanya untuk Fu Qinyan, menciptakan kehidupan sempurna di luar pekerjaan. Tapi Fu Qinyan, bagaimana hatinya bisa tega? Meninggalkannya begitu saja. Liu Ruyan mulai sering mengajak Zhang Yan ke berbagai acara sosial, bahkan pertemuan dengan sahabat-sahabatnya. Dia juga mengajak Zhang Yan. Foto-foto mereka bersama diposting di media sosial oleh banyak orang, membuat banyak yang penasaran. Siapa Zhang Yan ini, yang bisa berdiri di samping Liu Ruyan? Tapi Liu Ruyan tidak pernah menjelaskan, membiarkan gosip itu berkembang. Setiap kali melihat komentar-komentar itu, Liu Ruyan berpikir, dia dan Fu Qinyan punya banyak teman bersama. Bahkan jika Fu Qinyan bersikap manja dan tidak mau menghubunginya, dia pasti akan melihat berita-berita ini. Suaminya tidak pernah suka ada wanita lain di sekitarnya. Sayang, jika kamu melihat ini, bisakah kamu segera kembali? Ruyan, aku ingin pergi ke taman bermain, maukah kamu menemaniku? Saat Zhang Yan masuk dari luar, dia melihat Liu Ruyan sedang melamun. Hatinya berdebar kencang, dia segera berkata. Mengalihkan perhatian Liu Ruyan. Setiap kali Liu Ruyan merindukan Fu Qinyan, dia akan menunjukkan ekspresi seperti ini. Dia merasa sangat menderita di dalam, tetapi di permukaan, dia tidak berani menunjukkannya. Seorang pecundang yang sudah tersingkir. Mengapa dia masih berada di hati Liu Ruyan? Baiklah, Liu Ruyan setuju tanpa berpikir dua kali. Jika dia baik pada Zhang Yan, orang lain akan melihatnya. Fu Qinyan pasti akan melihatnya juga. Saat itu, Fu Qinyan akan kembali padanya. Aku memang melihat semuanya. Tetapi bukan melalui teman-teman Liu Ruyan di media sosial, melainkan melalui komentar. Teman-teman yang disebut itu, aku memblokir mereka semua saat aku pergi. Dalam hidup ini, aku tidak ingin ada hubungannya lagi dengan Liu Ruyan. Aku tahu di hati pemeran utama wanita, Zhang Yan adalah yang terpenting. Lihat betapa baiknya pemeran utama wanita pada Zhang Yan. Dia mengabulkan semua permintaannya. Mereka sangat manis. Pemeran utama pria akhirnya bahagia. Penderitaan yang dia alami sebelumnya tidak sia-sia. Aku sudah meneteskan air mata karena terharu. Aku diam-diam kembali ke bengkel, membiarkan program di komputer menghitung sendiri. Sambil menunggu hasilnya, aku melirik komentar. Kapan mereka akan menikah? Aku ingat hubungan pernikahan pemeran utama wanita dengan pemeran pendukung belum berakhir, kan? Semua karena pemeran pendukung. Demi tidak bercerai dari pemeran utama wanita. Dia benar-benar kabur begitu saja. Setelah diingatkan oleh komentar, aku baru teringat. Surat perjanjian perceraian yang kuberikan pada surat waktu, sekarang seharusnya sudah sampai pada Liu Ruyan. Mengingat Liu Ruyan dan Zhang Yan begitu mesra. Kurasa saat menerima surat perjanjian perceraian, dia akan menandatanganinya dengan tenang. Liu Ruyan menemani Zhang Yan di taman bermain sepanjang hari. Saat pulang, dia menerima surat waktu. Dia teringat kembali. Sebelumnya, Fu Qinyan bilang dia sudah menyiapkan hadiah untuknya. Jantungnya berdebar kencang. Di rumah, tidak ada lagi yang tersisa dari Fu Qinyan. Dia hanya bisa mengandalkan ingatan untuk mengisi kekosongan di hatinya. Sekarang akhirnya ada sesuatu yang bisa membuatnya bahagia. Liu Ruyan gemetar saat membuka amplop, dengan hati-hati agar tidak merusak surat di dalamnya. Ini pasti surat cinta dari suaminya. Dulu mereka suka menggunakan surat waktu untuk menyiapkan surat cinta. Pada momen yang tepat, untuk kejutan yang sudah ditentukan di masa depan. Siapa tahu, mungkin ada petunjuk dari suaminya di dalamnya. Suami tersayang hanya bermain game dengannya, dengan waktu perpisahan yang lebih lama. Meskipun itu membuatnya sedikit sedih, selama Fu Qinyan menginginkannya. Dia bersedia memanjakannya. Liu Ruyan terus membayangkan kejutan apa yang akan disiapkan Fu Qinyan untuknya. Saat amplop terbuka, Liu Ruyan dengan hati-hati membentangkan isi di dalamnya. Tetapi saat melihat isinya, wajahnya pucat pasi. Surat perjanjian perceraian? Bagaimana bisa? Bagaimana Fu Qinyan bisa tega menceraikannya? Mereka sangat saling mencintai. Cinta yang sudah bertahun-tahun. Dia sangat mencintai Fu Qinyan dengan tulus. Mengapa Fu Qinyan ingin bercerai? Liu Ruyan memelotot dengan wajah muram. Dia meremas perjanjian cerai menjadi bola dan melemparkannya dengan kasar ke tanah. Tidak akan ada perceraian, tidak peduli apa. Aku tidak akan pernah bercerai. Liu Ruyan mengertakkan gigi dan mengucapkan sepatah kata pun dari sela-sela giginya. Dia menelepon asisten khusus, terus cari untukku. Temukan Fu Qinyan kembali. Asisten khusus hanya mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimana mungkin dia bisa menemukannya? Jika dia bisa menemukannya, mengapa Fu Qinyan bisa berada di luar begitu lama? Liu Ruyan sangat marah. Ketidakpercayaan dan kebencian berbenturan liar dengan akal sehatnya, membuatnya ingin menghancurkan segalanya di depannya. Qinyan, di mana kamu? Liu Ruyan menggertakkan giginya erat-erat, matanya begitu gelap hingga hampir menghancurkan segalanya. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku tidak akan setuju. Dia menjadi gila, menghancurkan semua yang terlihat oleh matanya, dan akhirnya terduduk lesu di ruangan yang tampak seperti reruntuhan.
Dia menatap langit-langit dengan bingung. Dia tidak mengerti, bagaimana Fucinian bisa mengatakan tidak cinta dan berhenti mencintai begitu saja? Selama bertahun-tahun dia bersikap baik pada Fucinian. Apakah Fucinian sama sekali tidak melihat pengorbanannya? Nyonya Liu, halo. Saya pengacara perceraian Tuan Fu. Panggilan dari nomor tak dikenal itu membuat emosi Liu Ruyan kembali tidak terkendali. Saya tidak setuju untuk bercerai. Liu Ruyan berkata dengan wajah datar, kata demi kata. Dia adalah suamiku, dan akan selalu begitu. Maaf, Nyonya Liu. Karena Anda berselingkuh dalam pernikahan, Tuan Fu memiliki keuntungan dalam proses perceraian. Pengacara perceraian berbicara dengan nada kaku. Jika Anda tidak bersedia, kami akan mengajukan gugatan cerai. Gugatan cerai? Suamiku sangat membencinya hingga ingin memutuskan hubungan dengannya. Cintanya pada Fucinian diketahui semua orang. Jika dia benar-benar mengajukan gugatan cerai, bagaimana orang-orang di masa depan akan memandangnya? Bagaimana dengan Fucinian? Tuan Fu menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada kami. Biarkan dia berbicara denganku. Bahkan jika kami harus bercerai, dia harus memberitahuku secara langsung. Liu Ruyan menahan napas di dadanya. Maaf, Nyonya Liu. Tuan Fu secara khusus menginstruksikan bahwa urusan perceraian akan kami urus. Dia tidak akan lagi terlibat. Pengacara perceraian masih menolak. Jangan katakan Liu Ruyan. Bahkan mereka sekarang tidak dapat menghubungi Fucinian. Tidak mungkin, aku tidak setuju untuk bercerai. Liu Ruyan menutup telepon dan meminta asisten khususnya untuk mengatur pengacara. Dia hanya punya satu permintaan. Tidak bercerai. Dia tidak menyangka Fucinian akan melakukan sejauh ini, tidak hanya menandatangani perjanjian perceraian, tetapi juga mengatur pengacara. Hati Liu Ruyan terasa dingin dan putus asa. Sejak Fucinian menghilang sampai sekarang, dia selalu menyimpan harapan di hatinya. Dia tidak percaya Fucinian bisa mengatakan tidak cinta dan berhenti mencintai. Tidak percaya Fucinian bisa pergi begitu saja. Mengatakan dia bisa melepaskan begitu saja. Sampai dia melihat perjanjian perceraian ini. Benar. Perjanjian perceraian. Liu Ruyan tiba-tiba berdiri, mencari di antara tumpukan reruntuhan. Perjanjian perceraian yang ditinggalkannya karena marah padanya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Liu Ruyan tahu dalam hatinya. Ini adalah hal terakhir yang ditinggalkan Fucinian untuknya. Perjanjian perceraian yang terlipat kusut itu terbentang, berkerut. Namun, itu tidak memengaruhi keindahan tanda tangan Fucinian. Tulisannya selalu kuat dan bersemangat, sama seperti orangnya yang tegas. Dulu, ketika dia menikah dengan Fucinian, surat nikah itu ditulis dengan tangan oleh Fucinian. Saat itu, Liu Ruyan masih muda, dan dia memutuskan bahwa segala sesuatu yang penting di masa depan harus ditulis oleh Fucinian, agar terlihat lebih indah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa hal penting terakhir adalah perjanjian perceraian. Dengan tangan gemetar, Liu Ruyan perlahan meratakan kerutan di perjanjian perceraian itu, sengaja mengabaikan kata-kata besar, perjanjian perceraian. Dia mengarahkan pandangannya pada tanda tangan itu, setiap goresan Fucinian seolah terukir dalam jiwanya. Fucinian sudah lama menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa tega berpisah? Kasus perceraian ternyata lebih rumit dari yang diperkirakan Liu Ruyan. Pengacara pihak lain memiliki banyak bukti perselingkuhannya. Foto-foto keintimannya dengan Sang Yan hampir menjadikan perselingkuhan Liu Ruyan sebagai bukti yang tak terbantahkan. Terlebih lagi, karena dia tidak masuk kantor selama hampir sebulan, para pemegang saham perusahaan menjadi sangat tidak puas dengannya. Banyak pemegang saham bahkan bersama-sama meminta pergantian manajemen perusahaan. Masalah ini membesar. Bahkan Tuan Liu, yang sudah lama pensiun di balik layar, juga terkejut. Tuan Liu sudah bertahun-tahun tidak mengurus urusan perusahaan. Kali ini, dia harus turun tangan. Ruyan, kamu selalu anak yang pintar, tidak pernah membuatku terlalu khawatir. Kali ini, kamu benar-benar mengecewakanku. Tuan Liu menatapnya dengan wajah muram. Liu Ruyan menunduk dalam diam. Ayahmu telah pergi, tetapi dia meninggalkan banyak anak haram, tidak sedikit yang berbakat luar biasa. Tuan Liu menyipitkan matanya. Setengah mengingatkan, setengah memperingatkan. Kamu seharusnya tahu apa yang ingin aku katakan. Kakek, jangan khawatir. Aku akan mengurus masalah ini. Liu Ruyan terkesan dengan perkataan Cheng. Untuk memperkuat posisinya di perusahaan, Liu Ruyan harus lembur di perusahaan siang dan malam untuk membungkam para pemegang saham. Sibuk hingga larut malam, Liu Ruyan jarang mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, dia terperangkap di pulau terpencil. Fucinian menghilang sedikit demi sedikit di depannya. Tidak peduli seberapa keras dia memanggil. Fucinian berbalik dan pergi begitu saja, tidak pernah menoleh sedikit pun. Liu Ruyan tiba-tiba membuka matanya. Dia terengah-engah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Matanya penuh ketakutan dan kegelisahan. Cinian, Liu Ruyan menyeka keringat dingin di dahinya dengan wajah pucat. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah mencari pengusir mimpi. Dulu, setiap kali dia lembur dan mimpi buruk, dia akan memainkan pengusir mimpi itu, seperti yang dikatakan Fucinian dulu.
Selama dia melihat pengusir mimpi, itu berarti Fu Qinian menemaninya. Tapi kali ini, pengusir mimpi, ada di mana? Liu Ruyan membolak-balik kantornya hingga ke dasar, tetapi tidak menemukan pengusir mimpi yang indah itu. Hatinya terkejut, jantungnya berdetak kencang 2 kali tak terkendali. Sebelumnya dia tidak memperhatikan. Sekarang, Liu Ruyan akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Kantornya menjadi jauh lebih kosong. Pengusir mimpi yang Fu Qinian berikan padanya hilang. Foto keluarga yang diletakkan di meja juga menghilang. Beberapa barang kecil milik Fu Qinian juga tidak ada. Kapan dia datang? Apa yang dia temukan? Melihat tumpukan kertas di atas meja. Barang-barang pribadi lainnya tertinggal. Liu Ruyan menjadi panik. Ini semua barang Zhang Yan. Semuanya tertinggal. Hanya Fu Qinian yang hilang. Jadi Fu Qinian sudah menyadarinya pagi-pagi. Tentang urusannya dengan Zhang Yan. Bagaimana mungkin? Dia jelas sangat berhati-hati. Dan sifat Fu Qinian, jika dia benar-benar tahu, dia pasti akan datang menuntutku. Tetapi Fu Qinian tidak melakukan apa-apa, dia menghilang begitu saja. Kemarahan kembali memuncak. Jika Fu Qinian bertanya padaku, bahkan hanya sepatah kata pun, aku akan memilih Fu Qinian. Tetapi Fu Qinian tidak mau mengatakan apapun. Dia yakin, aku adalah satu-satunya baginya. Setelah kemarahan muncul rasa takut yang mengganggu. Liu Ruyan tiba-tiba duduk di kursi, menutupi wajahnya. Raungan pilu seperti binatang yang terperangkap keluar dari bibirnya. Bahkan begitu, dia masih tidak bisa melepaskan Fu Qinian. Liu Ruyan tidak tidur semalaman. Dia meringkuk di kantor sepanjang malam. Kenangan tentang Fu Qinian terus berputar tak terkendali di benaknya. Pemandangan saat bersama Fu Qinian. Di akhir ingatan, hati Liu Ruyan terasa seperti teriris pisau. Urusan perusahaan belum terselesaikan. Masalah Liu Ruyan dan Zhang Yan menjadi tren di Weibo. Ada sumber yang mengatakan bahwa Nona Liu dari Liu Group, sambil membangun citra istri yang penuh kasih, juga berselingkuh dengan pria lain. Berbagai foto dan rekaman obrolan pun bocor. Reputasi Liu Group rusak, sahamnya anjlok. Liu Ruyan sibuk mati-matian untuk memulihkan reputasi. Tetapi karena terlalu lama tidak istirahat, dia pingsan di kantor. Saat dia sadar kembali, dia berada di bangsal VIP rumah sakit, dengan Zhang Yan yang menangis di sisinya. Ruyan, kamu akhirnya bangun. Apakah ada yang tidak nyaman? Aku akan memanggil dokter. Melihatnya sadar, Zhang Yan sangat bersemangat. Aku baik-baik saja. Asisten pribadi, Tuan, saya di sini. Sebelum Liu Ruyan berbicara, asisten di sampingnya sudah menjawab dengan tenang. Anda tenang saja. Opini publik di internet sementara terkendali. Terus pantau. Tidak ada yang boleh memanfaatkan reputasi suamiku untuk keuntungan. Liu Ruyan berkata dengan serius. Tapi mendengarnya, orang lain mungkin mengira betapa dalamnya dia mencintai Fu Qinian. Zhang Yan di sampingnya, matanya semakin merah. Jelas bahwa orang yang menemaninya adalah dia. Tapi di mata Liu Ruyan hanya ada Fu Qinian. Aku adalah pria yang paling dicintai Ruyan. Para wartawan datang dengan cepat. Menghadang Zhang Yan di kamar rawat Liu Ruyan. Saat melihat Zhang Yan juga di sana, para wartawan langsung seperti serigala yang mencium bau darah, mengerumuni. Nona Liu, Tuan Bai selalu menemanimu. Apakah kamu benar-benar berselingkuh dengan Tuan Bai? Liu Ruyan mengabaikan mereka. Asisten pribadinya maju untuk menjawab. Meskipun Liu Ruyan tidak mengatakan apapun. Para wartawan sudah menangkap banyak petunjuk dari reaksinya yang menghindar. Liu Group menyewa pria simpanan, Tuan Fu berduka dan pergi. Cinta dongeng masa lalu menjadi gelembung. Wanita jalang pantas mati. Banyak topik serupa bermunculan di Weibo. Dulu citra Liu Ruyan yang penuh kasih. Seberapa populer di internet, sekarang dia menerima sebanyak itu cercaan. Zhang Yan juga tidak luput dari kecaman. Dicaci maki oleh jutaan orang, dituduh sebagai selingkuhan. Dia mencari Liu Ruyan. Wajahku pucat. Ruoyan, aku tidak ingin hidup lagi. Mereka semua memarahiku. Tapi aku benar-benar mencintaimu dan ingin bersamamu. Liu Ruyan tidak memeluknya untuk menghiburnya seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dia menatapnya dengan dingin. Zhang Yan merasakan di hatinya, Ruoyan. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Apakah kamu yang menyuruh orang untuk menyebarkan berita di internet? Apakah kamu juga yang mencari wartawan? Tatapan Liu Ruyan sangat menakutkan. Untuk menyelidiki masalah sekecil ini, baginya itu sangat mudah. Hanya saja dia terhambat oleh urusan perusahaan sebelumnya, sehingga Zhang Yan menemukan kesempatan. Kebingungan melintas di mata Zhang Yan. Dia menjelaskan dengan gugup, Ruoyan, kamu salah paham. Aku tahu kamu sangat peduli pada kakakmu. Jadi aku hanya ingin membantumu menemukan kakakmu kembali. Aku pikir jika kakakmu melihat berita ini, dia pasti akan cemburu dan kembali. Aku mencintaimu, jadi aku bersedia memberikan segalanya untukmu. Tidak masalah jika aku menyerahkanmu kepada orang lain. Selama kamu bahagia, aku sudah puas. Semakin dia berbicara, semakin merah matanya. Seolah-olah dia telah sangat dianiaya. Liu Ruyan menatapnya dalam-dalam.
dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menghabiskan uang untuk menekan tren pencarian panas dan mempublikasikan artikel panjang yang menyatakan bahwa seumur hidupnya dia hanya mencintai Fucinian. Orang lain tidak penting. Liu Ruyan merinci dalam artikel itu seluruh proses dia mengenal, bertemu, dan jatuh cinta dengan Fucinian. Dan di akhir, dia menyatakan cintanya dan bersedia menunggu Fucinian pulang. Tapi semua ini tidak diterima oleh netizen. Sampah, menjijikan. Jika kamu sangat menyukai Tuan Fu, mengapa kamu berselingkuh? Kamu tidak bisa mengendalikan tubuhmu seperti ini. Aku muntah memikirkan sarapan kemarin. Kamu rakus dan munafik, seperti sampah. Tuan Fu berjalan baik, berada di samping wanita seperti ini adalah siksaan diri. Liu Ruyan awalnya ingin menggunakan kekuatan netizen untuk membujuk Fucinian pulang. Siapa sangka itu hanya membawa kecaman di internet. Dia tidak bisa mempercayainya. Bahkan jika dia memiliki hubungan dengan Zhang Yan. Tetapi dia tidak pernah membiarkan Zhang Yan muncul di depan Fucinian, dan tidak pernah merusak suasana hati Fucinian. Selama Fucinian mau, posisinya sebagai nyonya selalu miliknya. Dibandingkan dengan siapapun, dia hanya akan memilih Fucinian. Apakah ini belum cukup? Dia hanya membuat sedikit kesalahan. Mengapa semua kebaikannya di masa lalu disangkal? Liu Ruyan akhirnya menghapus artikel itu. Dan menyatakan bahwa seumur hidupnya dia sangat mencintai Fucinian, dan hanya Fucinian satu-satunya istrinya. Dia menunjukkan ketegasannya. Fucinian seharusnya sudah kembali. Perusahaan terpengaruh oleh komentar netizen. Tidak bisa tidur, mimpi buruk. Hukuman yang dia terima sudah cukup. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Fucinian tidak bisa menghubungi dunia luar, tetapi dia bisa mengetahui berita Liu Ruyan dari komentar. Aku benar-benar merasa kasihan pada protagonis pria. Jelas Zhang yang tergila-gila menunggu wanita itu, tetapi wanita itu sama sekali tidak melihatnya. Di matanya hanya ada pria kedua. Wanita itu akan hancur sekarang. Akan ada saatnya dia menangis. Wanita itu bahkan memposting artikel panjang di Weibo untuk memamerkan sejarah cintanya dengan pria kedua. Syukurlah dia akhirnya menghapusnya, kalau tidak aku benar-benar akan muak. Bisakah wanita itu mencintai Zhang Yan kita dengan baik? Baru sekarang aku tahu, ternyata Liu Ruyan juga menceritakan sejarah cinta kita di internet. Aku menggelengkan kepala. Untung dihapus. Aku juga merasa jijik. Memikirkan kebaikan Liu Ruyan padaku dulu. Ternyata hanya sebagai persiapan untuk berbuat baik pada Zhang Yan. Aku merasa jijik. Ngomong-ngomong, makan siang di kantin hari ini ada pesta besar. Ayo kita pergi. Aku menarik kembali janji pribadiku. Wen Ran menjawab, baik. Meskipun reputasi Liu Ruyan saat ini hancur, kemampuan kerjanya tetap ada. Grup Liu segera menstabilkan harga saham, membungkam para pemegang saham. Dia mulai mencari Fucinian dengan segala cara. Namun, dia masih belum menemukan jejaknya. Yang membuat Liu Ruyan semakin takut adalah aroma Fucinian di rumah. Semakin memudar. Dia hampir tidak bisa merasakan jejak keberadaan Fucinian lagi. Liu Ruyan mencari petunjuk sekecil apapun di rumah. Namun, dia hanya menemukan berulang kali bahwa Fucinian tidak meninggalkan apa-apa untuknya. Dia pergi ke taman belakang. Biasanya dia tidak suka ke sana, tetapi Fucinian sesekali turun untuk bersantai. Ketika melihat tanah kosong, jantung Liu Ruyan berdebar kencang. Di mana pohon-pohon buah itu? Tuan meminta kami mencabutnya sebelum pergi, jawab seseorang. Tali terakhir yang menopangnya di hatinya benar-benar putus. Wajah Liu Ruyan langsung pucat pasi. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia menggelengkan kepala tak percaya. Tidak mungkin. Dia paling menyukai pohon-pohon buah ini. Dia paling suka menunggu mereka berbunga dan berbuah. Bagaimana mungkin dia rela mencabutnya? Liu Ruyan akhirnya harus menerima kenyataan bahwa Fucinian benar-benar meninggalkannya. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa menemukan Fucinian lagi. Sidang perceraian tertahan oleh Liu Ruyan yang tidak mau melanjutkannya. Dia menyimpan surat perjanjian perceraian yang ditandatangani Fucinian, meletakkannya di tempat yang paling mencolok di ruang kerja. Saat lelah bekerja, dia akan mendongak melihat tanda tangan Fucinian, seolah-olah Fucinian masih di sampingnya. Isi perjanjian perceraian ditutupi dengan kertas putih olehnya yang menipu diri sendiri. Dia ingin menggunakan foto, tetapi Liu Ruyan mencari lama dan tidak menemukan satupun foto bersamanya dan Fucinian. Foto-foto mereka sebelumnya dikumpulkan dan disimpan oleh Fucinian, tetapi sekarang tidak ada yang bisa ditemukan. Liu Ruyan menyentuh tanda tangan Fucinian di bingkai foto. Matanya kehilangan fokus, dipenuhi kerinduan. Dia hanya menatap dengan tenang, pikirannya terseret ke dalam gelombang kenangan yang bergejolak, sulit untuk kembali. Ponsel berdering lembut, itu adalah panggilan dari Zhang Yan. Liu Ruyan tidak mau mengangkatnya. Dia masih bertemu Fucinian dalam ingatannya, terganggu oleh panggilan ini. Setelah telepon terputus secara otomatis, lalu berdering lagi. Hingga akhirnya dia tidak sabar dan menjawab, ada apa? Suaranya bercampur dengan ketidakpuasan yang tak tersembunyi, membuat Zhang Yan di ujung telepon terkejut sesaat. Ruyan, bisakah kamu datang membantuku? Ada sedikit masalah di supermarket, aku tidak bisa mengatasinya sendirian.
Supermarket adalah hadiah yang diberikan Liu Ruyan kepadanya. Itu juga merupakan janji yang mereka buat saat muda. Hati Liu Ruyan bergetar, ada pergulatan. Akhirnya, dia setuju, aku akan segera ke sana. Karena di internet, masalah Liu Ruyan dan Fu Qinian menjadi sangat besar. Bahkan Zhang Yan pun ikut dimarahi oleh netizen sebagai pelakor yang tidak tahu malu. Entah siapa yang menyebarkan berita yang menyatakan bahwa supermarket ini adalah hadiah Liu Ruyan untuk Zhang Yan. Netizen yang membenci pelakor datang ke sini. Mereka tidak membeli apapun, hanya membuat keributan dan mengganggu orang. Lama-kelamaan, bahkan pelanggan yang datang untuk berbelanja secara normal pun tahu bahwa pemilik supermarket ini tidak punya reputasi baik dan tidak datang lagi. Ketika Liu Ruyan tiba, Zhang Yan dikepung oleh kerumunan yang marah. Tubuhnya basah kuyup. Menyusut di sudut, terlihat sangat tak berdaya. Bukan aku tidak melakukannya. Aku hanya benar-benar menyukai Ruyan. Tolong hentikan, aku muak melihatmu menyukai istri orang lain. Masih punya muka? Zhang Yan menggertakkan giginya, wajahnya pucat pasi. Dia ingin menyangkalnya. Tapi bukankah aku yang pertama kali mengenal Ruyan? Seharusnya kita bersama sejak awal. Andai saja aku tidak pergi sebentar, bagaimana Fu Qinian bisa punya kesempatan? Jelas-jelas cinta sejatinya adalah aku. Jika saja dia tidak pergi ke luar negeri saat itu, posisi di samping Liu Ruyan hanya akan jadi milikku. Lagi pula, jika Liu Ruyan tidak mencintainya, kenapa dia berulang kali menginginkannya di bawahnya? Saat Liu Ruyan muncul dengan pengawalnya, mata Zhang Yan berbinar. Ruyan, dia mengabaikan tatapan orang-orang yang menonton. Dia ingin memeluknya, tapi Liu Ruyan melangkah mundur, menjaga jarak. Pengawal segera maju, memisahkan mereka. Ruyan, Zhang Yan tak percaya. Apa maksudnya ini? Liu Ruyan ingin menjaga jarak dengannya? Lucu sekali. Jadi simpanan tapi merasa seperti ratu. Hei, kalian lihat tatapan jijik Nyonya Liu? Orang-orang ingin memotret tapi dihalangi pengawal. Liu Ruyan diam saja, menarik Zhang Yan pergi. Duduk di mobil, mata Zhang Yan memerah seolah siap menangis. Dulu, Liu Ruyan paling suka melihatnya yang terlihat menyedihkan dan teraniaya. Seperti anak anjing yang butuh kasih sayang. Tapi sekarang dia hanya merasa menyakitkan. Fu Qinian lebih baik. Dia selalu kuat dan tenang, tidak pernah mempermalukan orang di depan umum, juga tidak selalu mengeluh. Ruyan, maaf, aku tidak sengaja membuatmu kesulitan. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Selain kamu, aku tidak tahu siapa lagi yang bisa membantuku. Zhang Yan berbicara lama tanpa mendapat hiburan dari Liu Ruyan. Air mata menggenang, suaranya tercekat. Supermarket itu menyimpan kenangan kita. Aku tidak ingin supermarket itu bermasalah. Untuk sementara ini, kurangi keluar rumah. Mobil Liu Ruyan terparkir di bawah rumah Zhang Yan. Tatapan Liu Ruyan dingin. Dia memandang Zhang Yan seolah orang asing yang tidak penting. Mulai sekarang, jangan hubungi aku lagi. Apa? Zhang Yan meninggikan suara tiba-tiba. Ruyan. Apa maksudmu? Maksud harfiahnya. Liu Ruyan mengibaskan tangannya sedikit. Seorang pengemudi membuka pintu mobil. Zhang Yan terhuyung-huyung, mendekati mobil di depan. Matanya merah, suaranya bergetar. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Anak kita akan segera lahir. Bagaimana bisa kamu bilang berhenti berhubungan, lalu berhenti? Liu Ruyan yang berbisik di telinganya bahwa dia tidak akan pernah pergi. Yang mengatakan mencintainya adalah Liu Ruyan. Tapi sekarang, Liu Ruyan meninggalkannya begitu saja. Lalu apa gunanya semua usahanya? Apa maksudmu? Tatapan Liu Ruyan menjadi dingin dan muram. Dia bergegas turun dari mobil, mencengkeram leher Zhang Yan. Ulangi lagi. Anak siapa yang akan lahir? Tentu saja anak kita. Aku mencairkan sel telur yang kamu simpan. Zhang Yan mencengkeram pergelangan tangan Liu Ruyan. Setiap kata keluar dari tenggorokannya, dipaksakan keluar. Mata Liu Ruyan menyipit. Nafasnya menjadi dingin membeku, seolah ingin menelan Zhang Yan hidup-hidup. Ini pertama kalinya Zhang Yan merasakan niat membunuh yang begitu kuat dari Liu Ruyan. Ia bergetar tak terkendali. Wajahnya memerah karena kekurangan oksigen. Ia memaksakan diri untuk bersuara. Ruyan, lepaskan aku. Aku sesak napas. Liu Ruyan seolah tak mendengar permohonannya. Ia hanya menatapnya dingin sampai wajah Zhang Yan membiru. Barulah ia melepaskannya. Zhang Yan segera memegangi lehernya, terengah-engah. Ia bisa merasakan bahwa Liu Ruyan benar-benar ingin membunuhnya tadi. Kapan ini terjadi? Tanya Liu Ruyan dingin. Ia ingat bahwa ia memang menyimpan sel telur. Itu disiapkan untuk Fu Qinian. Fu Qinian menginginkan keturunan. Ia menghormati pilihannya, tetapi juga bersiap jika suatu saat ia menyesal. Untuk mengambil sel telur itu, diperlukan tanda tangan dan cap jempolnya. Bagaimana Zhang Yan melakukannya? Saat itu, Ruyan, kau terlalu banyak minum. Aku bilang aku suka anak-anak. Kau langsung menandatanganinya dan memberi cap jempol. Zhang Yan menatapnya hati-hati. Rona merah di pipinya entah karena malu atau gugup. Liu Ruyan terdiam sejenak, tatapannya dalam.
Merenungkan ombak dalam yang tak bisa dipahami Zhang Yan. Akhirnya, ia membiarkan Zhang Yan memimpin jalan. Ia ingin melihat sendiri anak yang akan segera lahir itu, Fu Qinian, yang sedang merayakan kemajuan baru dalam proyeknya. Juga memperhatikan keramaian di kolom komentar. Akhirnya datang setelah sekian lama menunggu. Ini adalah plot yang sangat kunantikan. Perasaan sang protagonis wanita dan Zhang Yan memanas drastis pada saat ini. Keduanya semakin mendalam. Kasihan anak itu. Aku ingat anak itu seharusnya tidak bisa diselamatkan. Apa masalahnya? Selama itu bisa memajukan plot, hilangnya satu anak yang belum lahir tidak masalah. Kalian jangan lupa. Di masa depan, sang protagonis wanita dan pria akan memiliki 8 anak dalam satu kehamilan. 8 anak dalam satu kehamilan. Fu Qinian tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka Zhang Yan dan Liu Ruyan memiliki begitu banyak anak. Sebagai seorang peneliti, ia sangat memahami pengaruh melahirkan pada tubuh wanita. Bahkan dengan perawatan terbaik, yang menanggung rasa sakit dan risiko. Tetaplah wanita. Melahirkan satu anak saja seperti berjalan di ambang kematian, apalagi 8. Ia tidak merasa kasihan pada Liu Ruyan. Liu Ruyan dan Zhang Yan, baginya, tidak akan pernah bisa dimaafkan. Namun, jika dihitung waktu, pengacara perceraian yang ia tugaskan, dan kejutan yang ia siapkan untuk Liu Ruyan seharusnya segera tiba. Ia berharap Liu Ruyan akan menyukainya. Sejak Zhang Yan pindah ke villa Liu Ruyan bersama ibunya, ia secara alami menganggap dirinya sebagai tuan rumah di sana. Kebutuhan sehari-harinya diurus dengan cermat oleh para pelayan. Ia menikmati fasilitas terbaik. Sejak Liu Ruyan mengetahui ia mencari perawat, ia pernah marah sekali. Lalu tidak pernah berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, ia mengatur dokter keluarga dan ahli gizi untuk merawat ibu Zhang Yan dan Zhang Yan dengan baik. Dalam 2 bulan, Zhang Yan sudah merasa betah di villa itu, hampir menjadi tuan rumah di sana. Ruyan, Zhang Yan mengetuk pintu ruang kerja, menatapnya dengan pandangan berkaca-kaca. Liu Ruyan yang sedang bekerja di kantor. Kecantikannya memukau. Bayi itu kini berusia lebih dari 8 bulan. Dokter berkata sudah waktunya bagi sang ibu untuk menjenguk bayinya. Suaranya menggoda. Di balik kerah bajunya yang terbuka, garis ototnya yang kokoh terlihat samar. Liu Ruyan tampak lebih merenung. Tangannya dengan lembut membelai pinggang Zhang Yan. Zhang Yan menunduk dan menggigit telinganya. Napas hangat berputar di lehernya. Liu Ruyan tidak menahan dorongannya dan menekan Zhang Yan ke meja. Sungguh pria yang memesona, katanya. Mereka berdua memadu kasih di ruang belajar, kertas-kertas berserakan di lantai. Setelah itu, Liu Ruyan dan Zhang Yan pergi bersama ke ruang perawatan. Tangannya dengan lembut membelai perut buncit sang ibu. Meskipun di dalam perutnya ada anak dari dirinya dan Zhang Yan, hatinya memikirkan Fu Qinian. Ia dan Fu Qinian telah menikah bertahun-tahun. Karena Fu Qinian tidak menginginkan anak, ia pun tidak pernah berpikir untuk hamil. Kini ia memiliki anak dari Zhang Yan. Dalam arti tertentu, ini juga merupakan semacam kelegaan. Mulai sekarang, Fu Qinian tidak perlu lagi bingung apakah ingin punya anak atau tidak. Anak yang ada di dalam perutnya ini adalah anak dari dirinya dan Fu Qinian. Begitu Fu Qinian mereda amarahnya, mereka akan memiliki keluarga yang sempurna dan bahagia. Memikirkan hal ini, suasana hati Liu Ruyan membaik. Rasa sayangnya pada Zhang Yan pun semakin hangat. Ia masih sangat yakin Fu Qinian akan kembali. Setelah semalam penuh bergairah, keesokan harinya ia menerima telepon dari asisten pribadi. "Nyonya, saya menerima dokumen baru yang mungkin perlu Anda." Suara asisten pribadi itu terdengar menggoda. "Langsung saja," desak Liu Ruyan, jantungnya berdebar kencang. "Ada firasat buruk. Anda sebaiknya melihatnya sendiri. Dokumennya sudah dikirimkan kepada Anda." Asisten pribadi itu berkata dengan cepat lalu menutup telepon. Tak lama kemudian, sebuah dokumen muncul. Judulnya tertulis, Liu Ruyan. Yang memanggilnya langsung Liu Ruyan hanya Fu Qinian. Fu Qinian pernah berkata ia suka memanggil nama lengkapnya karena dengan begitu ia merasa Liu Ruyan sepenuhnya miliknya. Tapi sekarang, melihat dokumen itu, jari Liu Ruyan gemetar di atas layar. Ia ragu untuk membukanya. "Ruyan," suara Zhang Yan terdengar senang. Ia menyela lamunan Liu Ruyan. Tangan Liu Ruyan tersentak dan dokumen itu terbuka. Saat melihat isinya, pupil mata Liu Ruyan menyusut drastis. Ini adalah semua pesan yang pernah diterima Qinian. Foto-fotonya bersama Zhang Yan, video, berbagai detail, serta informasi kehamilan dan provokasi. Jadi, Qinian sejak awal tahu tentang hubungan dirinya dan Zhang Yan, tapi tidak mengatakan apapun. Ia hanya diam mengawasinya berakting, menipunya. Cintanya padanya menghilang lebih buruk dari yang ia kira. "Ruyan, kamu melihat apa?" Zhang Yan tidak mendapat jawaban dari Liu Ruyan. Ia mendekat dengan menggoda. "Sayang, aku bicara padamu. Aku seharusnya sudah memperingatkanmu. Apapun yang kamu inginkan boleh. Tapi jangan sampai Fu Qinian tahu." Nada suara Liu Ruyan yang tenang membuat Zhang Yan merinding. Tentu saja aku ingat."
Posisi kakak di hati Ruyan tidak tergantikan, aku tahu itu. Lagi pula, Ruyan, aku sangat mencintaimu, bagaimana mungkin aku tidak mendengarkanmu? Zhang Yan berkata dengan terpaksa. Tidak mungkin. Jika Fu Qinyan benar-benar ingin memberitahu Liu Ruyan, mengapa baru sekarang dikirimkan? Liu Ruyan meremas ponselnya, urat-uratnya menonjol, wajahnya muram, ekspresinya sangat menakutkan. Zhang Yan, semua ini kamu cari sendiri. Beraninya kamu memprovokasi Fu Qinyan di depannya? Mencari mati. Liu Ruyan langsung memerintahkan agar Zhang Yan dipenjarakan. Adapun bayinya, dia akan memastikannya lahir dengan selamat. Ini adalah anak Fu Qinyan. Awalnya, Zhang Yan masih menangis dan meronta di kamar. Dia ingin pergi, ingin agar Liu Ruyan memaafkannya. Tapi perlahan-lahan, Zhang Yan berhenti menangis. Liu Ruyan datang menengok bayinya setiap hari, tatapannya penuh kelembutan. Namun, dia tidak pernah lagi menemui Zhang Yan. Saat ini, penelitian yang diikuti Fu Qinyan akhirnya membuahkan hasil besar. Sebagai tokoh paling kunci dalam rencana proyek, kontribusi Fu Qinyan sangatlah besar. Proyek ini awalnya diperkirakan membutuhkan 3 tahun untuk membuahkan hasil. Namun, dengan partisipasi Fu Qinyan, hanya dibutuhkan sepertiga waktu untuk mendapatkan hasil. Fu Qinyan dielu-elukan oleh rekan-rekannya. Komentar di layar juga ikut senang untuk Zhang Yan. Alur ceritanya berubah lagi. Ternyata bayi itu masih hidup, bagus sekali. Wanita protagonis memang menghubungi Zhang Yan, dia sama sekali tidak tega menghukumnya berat, hanya tidak ingin dia mendekati bayinya. Ternyata hanya meninggalkan bayi saja sudah bahagia, Fu Qinyan menggelengkan kepala. Kedalaman sudah bertambah 1 orang. Qinyan, karena kontribusimu luar biasa. Maka atasan memutuskan kamu yang akan maju ke depan untuk mempublikasikan hasil penelitian kita. Tidak masalah, kan? Saya hanya melakukan tugas saya. Banyak senior yang telah berbuat lebih banyak, secara logika mereka yang seharusnya berada di garis depan. Fu Qinyan menolak. Kehidupan penelitian ilmiah itu panjang dan membosankan, hanya orang yang tahan kesepian yang bisa melakukannya. Setiap hari mengulang-ulang, berkali-kali menerima kegagalan. Justru karena itu, Fu Qinyan sangat paham dia tidak bisa dianggap hebat. Citramu paling bagus. Kontribusi terbesar. Bagaimanapun juga, kamu yang paling pantas berada di depan. Dan atasan sudah memutuskan. Qinyan, aku ingat kampung halamanmu di sini. Jika sempat, acara pers ini juga bisa sekalian kembali untuk melihatnya. Berkumpul kembali dengan teman-teman. Akhirnya Fu Qinyan melunak, baiklah. Pengembangan hasil penelitian kali ini telah memberikan kontribusi besar di bidang keamanan nasional. Dengan teknologi ini, rudal kelas musuh dari luar negeri dapat diblokir secara efektif. Fu Qinyan dan peneliti lainnya menjadi pelindung rakyat. Sejak pemerintah resmi mengumumkan berita itu, para netizen semakin heboh membicarakannya. Dengar-dengar penanggung jawab utamanya adalah pria tampan dan hebat yang masih muda, punya ucapan dan punya bakat. Dia benar-benar pemenang hidup. Aku ingin sekali melihat fotonya, sayang sekali sebelum konferensi pers. Tidak ada foto yang bocor. Dikatakan untuk melindungi keselamatan pribadi. Bagaimanapun juga, ini adalah bakat tingkat atas negara. Adalah wajar untuk dilindungi secara prioritas. Panas di internet membara, bahkan Liu Ruyan pun melihatnya. Dia sama sekali tidak menghubungkan peneliti ilmiah yang misterius dan tampan ini dengan Fu Qinyan. Selain bekerja dan mengurus anak, sisa waktunya dihabiskan untuk mencari Fu Qinyan. Dia pergi ke panti asuhan. Tetapi tidak mendapatkan berita yang berguna. Dia juga mencoba mencari teman-teman Fu Qinyan, tetapi semua orang tidak tahu kemana Fu Qinyan pergi. Mereka semua mengatakan bahwa semuanya normal sebelum Fu Qinyan pergi. Tidak ada yang tahu kemana Fu Qinyan pergi. Dia memutuskan kontak di antara mereka dengan tenang dan pasti, memberitahunya tanpa suara. Mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Tuan Liu, konferensi pers akan diadakan 3 hari lagi. Jadwalnya sudah diatur. Asisten khusus menyerahkan jadwal kepada Liu Ruyan, lalu ragu-ragu. Tetapi tanggal perkiraan kelahiran ibu juga 3 hari lagi. Bagaimana menurut Anda? Biarkan dokter keluarga siap siaga. Kita akan menghadiri konferensi pers. Konferensi pers ini adalah kesempatan bagus untuk bekerja sama dengan pemerintah. Penelitian dan pengembangan sistem pertahanan rudal nasional sangat diperhatikan. Bukan hanya grup Fuji, banyak perusahaan yang menunggu kesempatan ini untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Baik, Tuan. Liu Ruyan tidak menyangka dia akan berada di lokasi konferensi pers. Dia melihat sosok yang dirindukannya. Saat Fu Qinyan muncul di atas panggung, otak Liu Ruyan meledak seperti kembang api. Dia tanpa sadar berdiri, ingin bergegas dan memeluknya. Asisten khusus dengan cepat menarik Liu Ruyan. Tuan Liu, tenanglah, ini adalah konferensi pers yang sangat penting. Setiap gerakan akan dianggap sebagai mata-mata dan ditangkap. Jika Liu Ruyan bergegas sekarang, dia hanya akan ditangkap. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam, berusaha keras untuk menahan dorongan yang bergejolak di dalam hatinya. Matanya menatap lekat sosok tegak di atas panggung. Setelah 1 tahun tidak bertemu,
Auranya menjadi lebih kuat. Rambut pendeknya yang semula kini berubah menjadi potongan cepak yang rapi. Berdiri di atas panggung saja, dia memancarkan aura kekuatan dan kemuliaan. Tegap dan tinggi, membuatnya tidak bisa berpaling. Fu Qinian sangat tampan. Liu Ruyan selalu tahu, tetapi Fu Qinian yang selalu di rumah perlahan-lahan kehilangan ketampanannya yang memukau. Lembut dan penurut, membuatnya kehilangan minat. Sekarang tampaknya semuanya berbeda. Dia kuat dan mempesona. Setiap gerakan memiliki pesona yang membuat jantung berdebar kencang. Liu Ruyan merasakan kebanggaan yang tak terlukiskan di dadanya. Ini adalah Qiniannya, ini adalah suaminya. Fu Qinian juga melihatnya. Liu Ruyan duduk di antara penonton. Setelah lama tidak bertemu, matanya masih dalam dan lembut. Duduk di antara penonton, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Jika di masa lalu, ini akan membuatnya berdebar kencang, merasa bahagia dan puas. Tetapi sekarang, hanya ada kepahitan yang tersisa. Liu Ruyan tidak penting. Butuh bertahun-tahun baginya untuk memahami hal ini. Kehidupan di masa depan adalah miliknya sendiri. Fu Qinian logis dan kompeten. Konferensi pers berjalan lancar. Saat pergi, Fu Qinian bertemu Liu Ruyan di pintu keluar. Dia mengerahkan banyak upaya untuk mendapatkan kesempatan bertemu Fu Qinian dari dekat. "Qinian," panggil Liu Ruyan dengan suara bergetar. Dia memerah, air mata menggenang, dan melangkah maju. Pengawal Fu Qinian menghentikannya. "Nona, harap jaga jarak aman. Dia suamiku. Kami adalah pasangan sah." Jaga jarak aman apa? Liu Ruyan tidak peduli dan melirik pengawal itu. "Liu Ruyan, kita sudah bercerai." Fu Qinian juga mengerutkan kening. Setelah keluar dari institut penelitian, dia menerima pesan dari pengacara perceraian. Karena Liu Ruyan tidak setuju bercerai, dia mengajukan gugatan cerai. Proses gugatan cerai memakan waktu setahun penuh di seluruh kota. Itu adalah hari ini. Dia akhirnya bukan lagi suami Liu Ruyan. "Aku tidak menandatangani, jadi perjanjian perceraian tidak berlaku. Kita masih suami istri." Liu Ruyan bersikeras. Dia berdiri memohon di depan Fu Qinian. Matanya penuh ketakutan akan ditinggalkan, seperti anak anjing yang jatuh ke dalam air, menatap memelas menunggu pemiliknya menjemputnya pulang. Dulu Fu Qinian akan melunak, tapi sekarang tidak lagi. Di hati wanita ini, yang terpenting selalu dirinya sendiri, dan yang paling dia pedulikan juga dirinya sendiri. "Ayo pergi. Masih ada pekerjaan di institut," kata Fu Qinian. Pengawal itu segera membuka jalan, mengabaikan raungan marah Liu Ruyan. Fu Qinian tidak memperhatikannya. Dia naik mobil di bawah pengawalan pengawal. "Jangan, Qinian. Qinian, jangan tinggalkan aku. Ku mohon." Melihat pintu mobil perlahan menutup. Wajah Fu Qinian perlahan tertutup. Liu Ruyan tampak putus asa. Wanita cantik dan menawan itu berlutut di tanah. Terlihat menyedihkan. Qiniannya bahkan tidak mau meliriknya sekali. Liu Ruyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menerobos kerumunan, dan menginjak pedal gas. Dia memblokir mobil Fu Qinian. Dia turun dari mobil, mengabaikan upaya pengawal untuk menghentikannya. Dia berteriak, "Qinian, bukankah kau dulu bilang ingin punya anak? Sekarang kita punya anak. Apakah kau benar-benar akan meninggalkan kami berdua, ibu dan anak? Apakah kau tidak punya ibu?" "Fu Qinian, kau tidak." Sulit memahami cara berpikir Liu Ruyan. Anak haramnya dengan Zhang Yan. Apa hubungannya dengannya? Komentar penonton juga marah. Jadi apakah sang protagonis wanita ingin merebut anak Zhang Yan untuk Nan Pei? Kenapa? Sang protagonis pria baru saja keluar dari jendela untuk melihat anak yang baru lahir. Dia masih mengalami pendarahan hebat di rumah sakit dan nyawanya terancam. Akibatnya, anaknya akan dibawa pergi. Aku tadinya berubah pikiran tentang Nan Pei karena kontribusinya yang luar biasa. Siapa sangka semua yang dia lakukan hanyalah untuk menarik perhatian sang protagonis wanita. Ah, mengecewakan. "Qinian, aku tahu kamu tidak menginginkan anak. Kamu takut aku menderita? Jangan khawatir. Aku sudah meminta seseorang untuk mengandung anak kita. Jika kamu tidak keberatan, aku akan meminta mereka menggugurkannya. Mari kita mulai lagi bisnis kita. Oke?" Liu Ruyan berdiri di luar pintu mobil, menyaksikan segalanya. Fu Qinian menundukkan kepalanya. "Ayo pergi, jangan pedulikan orang gila ini. Tapi mobilnya menabrak, aku akan menanggung kompensasinya." Fu Qinian berkata tanpa ragu. Mobil itu terlempar ke samping. Liu Ruyan pergi ke rumah sakit dengan wajah muram. "Ruyan, ini anak kita, lihatlah dia sangat mirip denganmu." Zhang Yan bergegas ke rumah sakit dengan setengah nyawanya untuk melihat bayi yang baru lahir, yang masih terbaring lemah di kamar. Dengan seluruh tubuh terbungkus perban, begitu melihat Liu Ruyan, dia segera berusaha tersenyum. Liu Ruyan tidak mempedulikannya sama sekali. Dia memeluk anak itu dan hendak pergi. "Ruyan, mau dibawa kemana anak ini?" Zhang Yan memegang pegangan tangan dan bangkit dengan susah payah. "Ruyan, kamu tegang. Qinian tidak suka. Ganti saja. Ganti saja." "Apa maksudmu?" Wajah Zhang Yan pucat pasi.
Dia pikir Liu Ruyan mencintainya. Makanya dia membiarkannya melahirkan anak. Memintanya berlutut hanya sedikit terganggu. Ternyata anak ini untuk Fu Qinian. Tidak, ini anakku. Ini jaminan bagiku untuk masuk ke keluarga Liu. Zhang Yan diam-diam keluar dari rumah sakit dan kembali ke Villa Fu. Di villa, anaknya dibuang begitu saja di sofa, menangis meraung-raung tanpa ada yang peduli. Zhang Yan melihatnya dengan hati tercabik. Dia dengan hati-hati memeluk anak itu dan naik ke atas untuk berdebat dengan Liu Ruyan. Siapa sangka begitu mendorong pintu ruang kerja. Dia melihat Liu Ruyan memegang foto Fu Qinian dan menatapnya dengan terpesona. Liu Ruyan. Zhang Yan menggeram. Dia menerjang, berteriak pada Liu Ruyan tanpa ragu. Kita sudah punya anak, tapi kamu masih memikirkan pria itu. Dia tidak menginginkanmu lagi. Tidakkah kamu mengerti? Dasar sampah, tidak ada yang mencintaimu selain aku. Diam. Liu Ruyan menampar wajah Zhang Yan, wajahnya muram. Qinian akan selalu mencintaiku. Dia bilang, orang yang paling dia cintai dalam hidup ini adalah aku. Dia bilang. Kata-kata Liu Ruyan terhenti tiba-tiba. Dia tiba-tiba teringat saat menikah dengan Fu Qinian. Fu Qinian bilang, jika dia menipunya, dia tidak akan menginginkannya lagi. Rasa sakit yang tak terduga membuat mata Liu Ruyan terbelalak. Jadi, Fu Qinian saat itu tidak bercanda. Tapi serius, orang sepertimu tidak akan pernah puas. Kamu mencintai siapapun yang tidak bisa kamu dapatkan. Sampah yang terpelintir, tidak akan pernah mendapatkan cinta sejati dalam hidup ini. Zhang Yan mencibir. Dia sudah mengerti sekarang. Karena Liu Ruyan tidak membiarkannya hidup dengan baik. Dia tidak akan membiarkan Liu Ruyan hidup tenang. Liu Ruyan mengusir Zhang Yan, bersama dengan anak yang tidak diinginkan oleh Fu Qinian. Tapi Zhang Yan tidak menyerah. Dia membawa anak itu ke grup Liu dan mengeluh di internet tentang betapa sulitnya hidupnya. Menggunakan opini publik untuk memaksa Liu Ruyan berkompromi. Liu Ruyan tidak tahan lagi dan mengirim Zhang Yan ke rumah sakit jiwa dengan alasan gangguan mental. Adapun anak itu, ia dikirim ke panti asuhan. Liu Ruyan ingin melanjutkan bisnis Fu Qinian. Tetapi setelah cinta pertamanya, Fu Qinian kembali tenggelam dalam penelitian ilmiah dan menghilang tanpa jejak. Karena tidak dapat menemukan Fu Qinian, Liu Ruyan mengundurkan diri dari grup Fuxi. Dia sepertinya telah memahami banyak hal. Dan mengingat banyak hal. Dia pernah berjanji pada Fu Qinian untuk pergi ke tempat yang belum pernah dia kunjungi. Kali ini, dia pergi sendirian, membawa foto Fu Qinian, ke puncak Gunung Tai. Liu Ruyan berdiri di gunung, memandang ke langit yang dipenuhi dengan gembok hati yang tak terhitung jumlahnya. Fu Qinian pernah berkata ingin datang ke sini untuk menggantung gembok hati. Dia beralasan menolaknya untuk menemani Zhang Yan. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Di sini, Liu Ruyan menemukan gembok hati yang ditinggalkan Fu Qinian, dengan nama mereka berdua tertulis di sana. Entah kapan Fu Qinian datang sendiri dan menggantung gembok hati. Liu Ruyan gemetar saat menyentuhnya. Gembok hati itu patah dengan bunyi kerak, dan kepalanya jatuh ke tanah. Baru saat itulah Liu Ruyan melihat bagian dalamnya sudah membusuk, sama seperti cintanya pada Fu Qinian. Liu Ruyan menjadi gila, kembali ke masa ketika dia dan Fu Qinian paling saling mencintai. Dia memamerkan kepada siapa saja bahwa kekasih yang sudah lama hilang dan tidak ada lagi itu adalah miliknya. Ini adalah berita yang Fu Qinian dapatkan dari komentar penonton. Ironisnya, sejak Zhang yang dikirim ke rumah sakit jiwa oleh Liu Ruyan, komentar penonton tidak lagi memuji apa yang disebut cinta terlarang yang mendalam itu. Dari awal kebencian, kemudian kompromi, perhatian mereka akhirnya beralih padanya. Fu Qinian merasa komentar penonton telah berubah. Mereka tidak lagi terpaku pada cinta, tetapi memperhatikan penelitian. Fu Qinian bahkan mendapatkan banyak inspirasi penelitian dari sana. Mempercepat kemajuan penelitian proyek baru. Tanpa beban di hati, penelitian Fu Qinian berjalan lancar. Dia segera menjadi bintang di lembaga penelitian, sering muncul di berbagai laporan. Dia bukan lagi Tuan Liu yang dipuji karena menikahi istri yang baik. Tetapi Fu Qinian, dia akhirnya menjadi dirinya sendiri. Terakhir kali Fu Qinian melihat Liu Ruyan adalah di luar lokasi acara persidangan. Pria yang dulu sangat peduli dengan citranya. Mengenakan setelan lusuh, dasinya diikat berantakan, memegang foto Fu Qinian dan memamerkannya kepada siapapun yang dia temui. Ini suamiku. Dia sangat hebat. Dia adalah cinta dalam hidupku. Sekarang setelah dia kehilangan, seluruh perhatiannya tertuju padanya. Fu Qinian dengan tenang menarik pandangannya, melangkah masuk ke venue. Sorotan lampu dan sorak-sorai menyambutnya. Fu Qinian tersenyum, langkahnya tenang, auranya kuat. Dia membuka dadanya dan melangkah maju, berdiri di atas panggung. Penonton di bawah menatapnya dengan antusias. Bala bantuan juga mengucapkan selamat kepadanya. Selamat, kamu menjadi protagonis dalam hidupmu, masa depanmu cerah. Cahaya bintang meluap. Benar, masa depannya. Cahaya bintang.